Episode 9, Harimau Bertaring Tajam. Sebuah aura melintas di mata Tang Tian, tangan kanannya membentuk palu, dan tiba-tiba menabrak ke bawah. Tinju dengan nyala api hijau, dengan cara jelek meledak ke tubuh panah. Gelombang energi naik dari tinju. Tang Tian menggeram dan, meminjam kekuatan ini, dia melonjak ke atas, bergegas ke atap. Kekuatan Tang Tian dan panahnya kira-kira sama. Kekuatan panah kira-kira dari standar tingkat keempat, cukup kuat. Jika bukan karena Tang Tian secara kebetulan menggunakan kekuatan ini, panah itu akan menembus tinjunya. Tetapi ada manfaat memiliki kekuatan yang kuat. Kekuatan pinjaman menyebabkan Tang Tian melompat sangat tinggi. Atap terowongan semakin dekat dengannya, dan melihat bahwa dia akan menabraknya, 10 jari Tang Tian membentuk kait lagi, dan dengan ganas menggali ke dalam atap. Kelambanan tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya menempel di atap. Tang Tian menghembuskan nafas, kedua tangan melepaskan kekuatan, seperti panah di haluan, bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah itu ia mengikuti serangkaian pola. Tang Tian menjadi semakin tidak terhalang, kekuatan Minute Collapsing Fist cukup, dan menggunakannya untuk mengubah arah bekerja dengan baik, sementara 10 telapak tangan patah Shadow Palm cukup baik untuk mengubah arah-arah panah. Tindakan Tang Tian sangat gesit. Dengan kekuatan fisik yang kuat dan tubuh yang lembut, namun gesit, fleksibel, ini adalah hasil yang diperoleh setelah 5 tahun mengebor teknik-teknik bela diri yang mendasar, pada saat itu mereka menunjukkan nilai besar mereka. Dia seperti kucing leopard yang gesit, dengan gerakan cepat dan cepat. Bing yang berada di belakang punggung Tang Tian, sedikit terkejut. Banyak metode Tang Tian yang tak terbayangkan, bahkan dia tidak akan memikirkannya, dan dia tidak punya pilihan selain berseru dengan kagum. Dia sejujurnya tidak mengerti mengapa Tang Tian yang biasanya bodoh dan bisu, begitu dia memasuki pertempuran, akan menjadi sangat pintar. Semua rekrut yang ada di tangan Bing di masa lalu, meskipun mereka semua jauh lebih berbakat dan kuat daripada Tang Tian, kemampuan mereka di tengah bahaya jauh lebih buruk daripada Tang Tian. Bocah ini dilahirkan untuk menjadi ahli dalam pertempuran. Di mana tepatnya kamu akan bergegas ke depan? Bing penuh harapan. Itu tidak mudah untuk melewati terowongan panah 1000. Ini hanya permulaan. Tang Tian segera menyadari kekuatan panah menjadi lebih kuat dan lebih padat. Sudut menjadi lebih licik yang membuat Tang Tian terlihat seperti dia dalam keadaan menyesal. Namun, di mata Bing, dia melihat lebih banyak. Saat dalam bahaya, Tang Tian bisa keluar dengan cepat. Meskipun dia dalam keadaan menyesal, gerakannya yang berlebihan lebih sedikit. Di bawah tekanan kuat dan meningkatnya serangan berirama, gerakan Tang Tian jauh lebih bersih dan lebih tepat. Gerakannya berubah dan menjadi lebih ringkas, perlahan-lahan, ada rasa tambahan padanya, kekaguman. Dia memang Tang fundamental. Pada saat ini, Bing mengeluarkan pujian diam-diam di dalam hatinya. Teknik bela diri dasar Tang Tian adalah sempurna tetapi dia belum pernah dalam situasi yang ekstrim sebelumnya. Pelatihan menyiksa kam rekrut ditutup ketat, tetapi dibandingkan dengan waktu di mana ia bisa kehilangan nyawanya setiap saat, ini dianggap pelatihan. Di bawah bahaya yang ekstrim dan intens, Tang Tian harus membuat gerakannya lebih logis dan ringkas. Awalnya, dia dalam keadaan menyesal, tetapi perlahan-lahan, Tang Tian menenangkan dirinya. Meskipun kecepatannya turun sedikit, dia masih bertahan dan bergerak maju. Kekuatan Tang Tian dan kekuatan sejati hampir habis. Tunggu sebentar. Bing terengah-engah. Dia memperhatikan bahwa Tang Tian mulai menggabungkan kekuatan sejati dengan kekuatan tubuh yang berbeda. Ini mengejutkannya. Bagi Bing, kesalahan termudah yang bisa dilakukan seseorang adalah tidak tahu bagaimana menggabungkan kekuatan sejati dan kekuatan fisik bersama, dan dalam misteri ini, hanya veteran yang akan mengetahui hal-hal seperti itu. Tang Tian sebenarnya sudah mulai mencari tahu sendiri. Sungguh pertempuran yang kuat. Bajingan ini adalah seorang prajurit bawaan. Bing tidak bisa menghadapi kehendak pertarungan waspada, lincah dan luar biasa dari orang ini, dia tidak bisa menghubungkan orang ini dengan Tang Tian yang biasa, yang bodoh dan bodoh. Ini adalah Tang Tian yang asli. Bing sedikit bersemangat, seolah-olah dia menyaksikan sebuah batu giok yang tidak dipoles perlahan-lahan dipoles hingga warna dan kualitas batu giok itu terlihat. Bing tidak pernah meremehkan Tang Tian. Kejahatan, ketekunan, ketegaran, kebanggaan, dan kebanggaan Tang Tian adalah semua kualitas yang sangat dikagumi Bing. Tapi hari ini, Tang Tian mengejutkan Bing. Tang Tian tidak memperhatikan kegembiraan Bing. Dia tidak pernah merasa begitu babak belur dan lelah, dan panah-panah itu mendatanginya seperti hujan, seolah-olah tidak ada akhir. Bahkan jika dia mulai mencoba menggabungkan kekuatan sejati dengan kekuatan fisik tubuhnya, itu masih menipis dengan sangat cepat. Bang! Tinju mendarat di panah. Pada saat ini, kekuatannya tidak dapat dipertahankan, dan segera dia seperti badak menyikatnya. Dia terbang dan dengan panik, melengkungkan 5 jarinya tiba-tiba dan menusuk tepat ke dinding perunggu, tergantung di dinding. Panah perunggu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Desir. Itu bergema di udara. Tang Tian mengertakkan gigi, menggunakan semua kekuatan yang tersisa, dan meringkuk untuk menghindari beberapa panah perunggu. Dengan dorongan dari kedua tangannya, dia nyaris tidak maju ke depan. Tang Tian tidak bisa lagi mengingat betapa dia telah maju. Dia mulai membalikkan kepala ketika kekuatan tubuhnya habis. Melihat Tang Tian tersandung, Bing tetap diam, namun di telapak tangannya, sinar cahaya mulai bersinar. Dia menunggu Tang Tian menyerah sebelum dia akan membantunya.
Dalam situasi ekstrim seperti itu, Tang Tian akan bertahan selama dia bisa, sehingga dia bisa mendapat lebih banyak manfaat. Pengalaman yang bisa dia dapatkan dari ini sangat berharga, dan jelas jauh lebih berharga daripada pelatihan normal. Itu tidak akan mempromosikan level kamu secara langsung, juga tidak akan meningkatkan teknik bela diri kamu, tetapi itu bisa meningkatkan kekuatan kamu, dan itu adalah fakta. Dengan kekuatan yang sama, seseorang yang bertarung dengan hidupnya online bisa menjadi jauh lebih kuat. Peluang untuk bertahan hidup lebih tinggi. Reaksi Tang Tian semakin lambat, gerakannya tampak dipaksakan saat ia dikelilingi oleh bahaya. Bing siap membantu kapan saja. Namun, seiring waktu berlalu, Tang Tian, yang tersandung, berjalan perlahan, dan sepertinya dia bisa jatuh kapan saja, masih terhuyung-huyung, tidak jatuh. Meskipun bahaya mengintai di sekelilingnya, dia berjalan maju dengan keuletan. Bocah ini. Bing kagum, ini, intuisi dari medan perang. Reaksi Tang Tian lambat, tetapi dia selalu berhasil menghindari panah perunggu di menit terakhir. Banyak orang akan berpikir bahwa intuisi adalah hadiah dari surga, tetapi sebagai kepala instruktur militer pasukan Salib Selatan, Bing tahu dengan jelas bahwa intuisi harus disempurnakan sendiri melalui latihan. Tang Tian melatih intuisinya karena dia sudah lama tahu tentang ini. Atau yang lain, Tang Tian tidak akan bertahan lama dalam pelatihan yang menyiksa. Tapi intuisi medan perang bajingan ini telah meningkat banyak. Bing merasa seperti dia ditakdirkan untuk terkejut oleh Tang Tian hari ini, karena ketika dia kembali ke kenyataan, Tang Tian sudah menyelesaikan terowongan 1000 panah. Hei, dia menyelesaikan Thousand Arrows Tunnel. Bing menatap kosong ke Tang Tian. Tidak ada lagi panah perunggu yang terbang lagi, dan Tang Tian, yang keluar dari bahaya, segera menghadap ke atas saat ia jatuh ke tanah, keringat beterbangan di mana-mana. Bing, yang sekali lagi melayang di udara, menatap Tang Tian yang sangat lelah hingga tertidur, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Bocah ini. Ibu, tunggu aku tumbuh menjadi pria besar. Aku pasti akan melindungimu. Petik 2. Ibu, aku pasti akan menemukan bajingan itu, pukul dia sampai habis, seret dia ke kamu dan buat dia bertobat. Baik, Qian Hui, itu janji. Aku pasti akan datang dan menemukan kamu. Petik 2. Qian Hui, aku pasti akan menjadi kuat. Tidak peduli seberapa jauh Heaven's Road, aku tidak akan melewatkan janji kami. Petik 2. Tang Tian membuka matanya dengan linglung. Sepertinya masih ada beberapa suara di benaknya, apa yang ada di bidang penglihatannya, adalah desain dekoratif yang halus di dinding perunggu. Tunggu sebentar. Tang Tian tiba-tiba hidup, dia melompat, Paman Bing, Paman Bing. Oh, kamu sudah bangun. Suara Paman Bing keluar dari belakang. Setelah melihat Paman Bing, Tang Tian santai, dan setelah beberapa saat dia bertanya dengan bingung, bagaimana aku bisa tertidur? Oh, mungkin kamu sangat lelah. Kata Paman Bing dengan acuh tak acuh. Sepertinya begitu. Tang Tian juga mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tetapi matanya tiba-tiba melompat, dia berbalik, menunjuk ke Bing dan memarahi, beraninya kamu memanggilku pemula. Mungkinkah aku salah memanggilmu seperti itu? Paman Bing tertawa dan berkata, seluruh tempat hanya ada satu orang di terowongan 1000 panah, dan kamu benar-benar situasi yang sulit. Hehe, di Thousand Arrows Tunnel, di masa lalu, setiap bulan akan berulang kali ditembus siapa yang tahu berapa kali. Oh, aku ingat pernah ada, kami terlalu sering menggunakannya, itu benar-benar rusak. Meniru mekanik, harus datang ke sini untuk memperbaikinya, kamu dapat mengatakan bahwa orang-orang terlalu bosan. Petik 2. Paman Bing melantunkan dalam hatinya, tapi semua level mereka lebih tinggi dari milikmu. Setelah diajar oleh Bing, dia langsung terkejut. Dia mengerang, apa yang hebat tentang itu? Ini pertama kalinya. Tunggu sampai aku kembali lagi, aku akan mengalahkannya. Petik 2. Kamu membual. Sepertinya kamu sudah pulih. Bing berkata dengan lembut, kalau begitu, mari kita lanjutkan ke depan. Tang Tian memanjat dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang terikat pada rambutnya. Dia menyentuh dan merasakan sesuatu. Ketika dia meraihnya, itu adalah Yaya. Dia membungkus busur dan anak panah saat dia mendengkur. Perut kecil naik dan turun. Tang Tian menggelengkan kepalanya dan memasukkan Yaya kembali ke sakunya. Apakah ada jebakan di depan? Tang Tian bertanya, trauma. Mengapa? Kamu takut? Paman Bing mengejek. Seolah Tang Tian adalah kucing yang ekornya sedang diinjak, dia melompat dan menatap Bing dengan marah, takut. Bajingan, apakah kamu menantangku? Ayo, mari kita bertanding dengan sepenuh hati. Petik 2. Paman Bing tidak memandangnya sekalipun, seolah-olah dia tidak ada, sepertinya kamu mendapatkan kembali energimu. Tang Tian mengerang dan berkata dengan bangga, tentu saja, kamu tidak akan mengerti anak muda yang seperti dewa. Tanpa berjalan jauh ke depan, pintu perunggu muncul. Pintu perunggu mengkilap. Pintunya dipoles dengan sangat baik, seperti cermin. Tang Tian berlari ke arah cermin dan mulai berpose dengan wajah ceria. Yaya bangun dan tertarik ke pintu perunggu juga. Dia naik ke bahu Tang Tian dan menirukan Tang Tian, menampilkan berbagai pose. Ya, anak muda, kamu punya gaya. Tang Tian memuji dan menambahkan komentar bangga, memang, seperti pemilik, seperti hewan peliharaan. Yaya berjungkir balik di bahu Tang Tian dengan penuh semangat. Bing tidak peduli dengan mereka berdua. Dia berjalan ke sisi pintu dan mulai melihat sekeliling.
Tang Tian mengamati tindakan Paman Bing dari sudut matanya, tetapi ia tidak bisa memahami apa yang sedang dilakukan Paman Bing. Pintu itu seolah sudah lama sekali. Tidak ada yang meninggalkan tanda di pintu perunggu seperti cermin ini. Dan kemudian, Tang Tian kaget dengan apa yang muncul tepat di depannya. Seolah-olah pintu ke dunia lain telah terbuka. Dalam kegelapan, tidur ingatan pudar yang berusia 1000 tahun, dan dengan cahaya yang menyilaukan, terbangun. Sederet mesin perunggu berbaris rapi, seperti binatang buas. Mereka berdiri diam dan memandang ke cakrawala yang tak berujung. Kilau yang dalam dan gelap di dunia perunggu bersinar melalui zaman yang sederhana, tanpa hiasan, dan suram seperti zaman itu. Darah dan api ki menerkam ke depan. Tang Tian berjalan maju dengan linglung. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Dia berjalan maju dengan sadar saat dia mengarahkan pandangannya ke mesin-mesin perunggu. Mesin-mesin perunggu itu tidak biasa dan aneh, beberapa berbentuk seperti binatang buas, yang lain seperti manusia. Tetapi mayoritas dari mereka, Tang Tian tidak bisa menggambarkan. Masing-masing mesin perunggu membawa serta aura yang tak terlukiskan yang membunuh. Warna perunggu gelap ditambahkan ke aura. Base camp ini terutama digunakan untuk waktu istirahat bagi orang-orang yang berkultivasi. Ruang penyimpanannya sangat kecil, kata Bing acuh tak acuh. Sangat kecil. Ini dianggap kecil. Tang Tian tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat dan kuat tentara salib selatan itu. Bing melihat sekeliling dan merasa lega, aku ingat base camp ini dirancang oleh Luosi. Tuntutan bajingan itu sesat dan gila. Tempat ini terawat dengan baik semua berkat dia. Kamu bisa melihat sendiri seperti apa perlengkapan tentara itu. Hal-hal yang digunakan oleh bajingan sesat tidak ada di sini. Petik 2. Untuk bajingan sesat, Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Memhem, para ahli semuanya memiliki desain mekanik yang disesuaikan dengan peralatan mereka untuk kebutuhan mereka. Tentara normal tidak akan mendapatkan perawatan seperti itu. Bing menjelaskan. Bisakah mesin ini masih digunakan? Tang Tian tidak bisa menahan diri saat bertanya. Seharusnya. Bing juga tidak yakin, kamu dapat memilih dan mencoba. Bagus. Tang Tian sangat gembira. Dia tidak bisa lagi menahan kegembiraannya, mengamati sekeliling, dan menatap mesin perunggu. Ini adalah mesin drone manusia klasik. Itu terlihat seperti baju besi besar sekitar 2 meter. Perasaan pertama yang didapat orang dari mesin ini akan menyeramkan. Kepalanya adalah harimau, bermartabat dan hikmat. Semua persendiannya bertabur, terutama sendi jarinya. Tang Tian membayangkan dirinya meninju lawannya dengan tinjunya, ketajaman tinju dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan lawannya. Dengan kekuatan yang luar biasa, itu bisa menghancurkan segalanya. 10 cakar tajam bisa mengunci dan menyebabkan reruntuhan. Tak perlu dikatakan, untuk lutut dan siku, lawan akan kehilangan keinginannya untuk bertarung begitu dia tertabrak. Yang ini, Tang Tian menyatakan tanpa ragu-ragu. Bing melihat dan mengangguk, seleramu bagus. Ini disebut Saber-Toothed Tiger. Itu adalah baju besi klasik untuk spesialis tempur close quarters, sangat cocok untuk strategi bertarung kamu. Petik 2. Harimau bergigi sabar, Tang Tian langsung jatuh cinta dengan nama itu. Jenis mesin ini disebut perlengkapan senjata. Bing menambahkan saat dia menunjuk ke Saber-Toothed Tiger, titik penjualannya gesit, dan menempatkan penekanan pada serangan. Baik itu seni tinju, seni telapak tangan, seni jari, succeeding loop teknik, atau seni kaki, mereka semua akan segera menjadi lebih kuat dengan setidaknya 20 hingga 25% berdasarkan standar orang tersebut. Petik 2. Tang Tian bersemangat. Untuk teknik bela diri yang diperkuat oleh 20% adalah peningkatan yang menakutkan. Sangat sulit bagi teknik bela diri untuk naik di atas 20%. Namun, ia memiliki titik lemahnya juga. Bing melanjutkan, harimau bertaring tajam memiliki pertahanan yang lemah. Beratnya telah dikompromikan pada pertahanannya. Juga, kekuatan sejati yang diperkuatnya akan segera dilepaskan dalam semburan energi. Itu hanya akan baik jika jaraknya pendek. Untuk jarak yang lebih jauh, itu mungkin tidak dapat ditampilkan. Petik 2. Saat Bing mengatakan ini, dia membuka baju sirah di dadanya. Itu kosong di dalam. Tapi ada banyak garis merah rumit yang saling berhadapan, di bawah warna perunggu yang dalam, merah itu luar biasa menarik. Apakah itu tidak terlihat seperti pembuluh darah manusia? Bing mengoperasinya saat dia bertanya. Ya, benar. Tang Tian mengangguk. Batuan bintang diletakkan di sini. Bing menunjuk ke sebuah alur di dinding bagian dalam, meskipun baju besi di bagian belakang dirancang paling tebal dan dapat menahan serangan yang lebih kuat, kamu sebaiknya tidak menggunakannya sebagai perisai. Jika lawanmu menyadarinya, dan menggunakan serangan yang lebih kuat, alurnya bisa pecah, maka benda ini akan menjadi kaleng perunggu. Petik 2. Bing tampak akrab dengannya. Oke, kamu bisa masuk dan mencobanya. Ketika Tang Tian mendengarnya, dia segera masuk. Ambil 2 langkah. Bing melipat tangannya dan mengawasi dari samping. Dia memiliki kebiasaan menepuk sakunya, tetapi ini membuatnya ingat bahwa ia sudah menjadi jenderal roh. Dengan sedikit penyesalan di hatinya, jika dia membawa cerutu sekarang, betapa hebatnya itu. Tang Tian yang terlalu bersemangat maju selangkah. Pada akhirnya, dia tidak menangkap kekuatan dengan benar, kehilangan keseimbangan, dan kemudian menanamkan wajahnya di tanah. Bing menoleh ke belakang dan tidak bisa menahan untuk tidak memandangnya dengan jijik. Oh, anak muda, perhatikan kekuatan kontrol, itu akan memperkuat pelepasan kekuatan kamu.
Dengan itu, bang, harimau bertaring tajam di lantai bangkit kembali. Itu menabrak langit-langit dan membentuk lubang. Setelah beberapa saat, dia kemudian jatuh kembali ke lantai, menciptakan debu yang tak terhitung jumlahnya. Anak muda, kamu bermain sendiri, aku akan pergi melihat tempat-tempat lain. Jangan khawatir, mainan ini sangat tangguh sehingga tidak akan pecah. Petik 2. Dengan itu, Bing menghilang ke udara. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian melakukan sesuatu yang sangat menyenangkan. Pada awalnya, itu tidak mudah untuk dikendalikan, dan dia jatuh beberapa kali. Tapi dengan sangat cepat, Tang Tian bereaksi seperti binatang buas, dan dia di atas angin. Dentang-dentang-dentang. Tang Tian mengenakan harimau bergigi saber dan berlari dengan gila-gilaan di gudang tentara, dan kadang-kadang menabrak senjata mekanik lainnya, tetapi dia tidak peduli, dia hanya merasa riang tak terlukiskan, dia merasa seolah-olah dia memiliki jumlah energi yang tidak dapat diperluas di tubuhnya. Untuk secara pribadi menguji senjata mekanik, perasaan itu sangat segar. Tang Tian sangat mengagumi orang-orang tentara salib selatan sehingga dia akan bersujud dengan kagum, kepada siapapun yang menciptakan semua mesin ini, mereka terlalu kuat. Meskipun terlihat sangat berat, tetapi hanya membutuhkan sedikit energi untuk mendorong mereka untuk bergerak, dan mereka sangat gesit. Harimau bergigi sabar segera berhenti dengan sangat alami. Tang Tian menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan pukulan, mengaktifkan kekuatan sejati di seluruh tubuhnya yang melonjak dengan keras. Longsor besar. Bang! Tempat di mana tinju menghantam, atmosfer benar-benar hancur berkeping-keping, udara di sekitarnya dengan cepat runtuh di sekitar tinjunya, membentuk ledakan sonik yang mengerikan. Sangat kuat. Tang Tian tercengang oleh pukulan itu. Dia sangat jelas pada kekuatan longsor besar, tapi dia jelas tidak berharap itu, saat mengenakan saber-toothed tiger, amplifikasi pada longsor besar sebenarnya akan sangat besar. Longsor besar biasa yang dihasilkan bisa menghancurkan udara di sekitarnya, tetapi tidak mampu menghancurkannya. Sempurna Grid Avalanche, kekuatan naik setidaknya 20%, dan sudah memiliki pertumbuhan seperti itu. Darah panas Tang Tian segera terangsang, saat ia mulai dengan gila-gilaan menggunakan semua jenis teknik bela diri yang berbeda. Teknik bela diri yang berbeda menjadi sangat kejam, kekuatan mereka meningkat tajam. Tang Tian merasa bahwa dia sendiri seperti mesin tempur yang mengamuk, menyapu semuanya sebelum dia. Bing memandang lambang di depannya. Itu adalah lambang besar yang dimiliki oleh setiap perkemahan tentara. Di dalamnya ada merek tentara, simbol tentara salib selatan. Bing mengulurkan telapak tangannya, dan menyentuh lambang. Lambang itu tiba-tiba menyala dengan cahaya redup, tanda Southern Cross bronze yang terbuat dari perunggu, seperti bintang yang sedang dibangunkan. Pemimpin, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, gumam Bing. Cahaya perunggu tiba-tiba memasuki tubuhnya, lambang di dinding dengan cepat redup. Tubuh Bing bergetar, dan di dahinya tiba-tiba muncul tanda perunggu Southern Cross. Tubuh tembus aslinya, menjadi lebih solid dan nyata. Dari wajahnya yang kosong tiba-tiba muncul mata, hidung, mulut, dan alis. Setelah beberapa saat, transformasi berhenti. Bing membuka matanya, lambang di depannya tiba-tiba menjadi cermin, dan melihat orang di cermin, Bing tertegun untuk beberapa saat, dan segera berteriak dengan marah, pemimpin. Kamu bajingan. Jangan beritahu aku bahwa, ketika kamu semua membuat lambang ini, kamu masih bermain poker. Petik 2. Di cermin, mata, mulut, hidung, dan alis semuanya bisa bergerak, tetapi sebenarnya terlihat seperti di gambar. Wajah awalnya tak berwajah, memiliki fitur wajah yang ditarik ke atasnya, wajah poker nyata. Bing berteriak pada lambang untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhenti, ketika dia menatap kosong pada lambang itu, dia berkata, kamu dan kelompok bajingan kamu harus bersenang-senang bermain poker di neraka kan. Untuk meninggalkan aku sendirian di dunia ini, jangan katakan itu kepada aku karena aku tidak secara teratur menemani kalian bermain poker. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, air mata mengaburkan visinya. Bing mengusap air mata, memandang lambang itu, dan bergumam, kartu-kartunya basah, itu sebenarnya cukup jelek, memang sudah terlalu berbahaya untuk peran instruktur berdarah panas aku. Dia mendapatkan kembali fokusnya, dan menunggu beberapa saat sebelum perlahan berbicara, pemimpin, selain rekrutan pelatihan, aku tidak tahu apa-apa lagi, namun, aku pikir karena kamu semua menendang aku kembali ke sini, itu berarti bahwa ada sesuatu yang masih harus diselesaikan. Kalian semua tidak pasrah ke kegagalan, kan? Kalian semua tidak pasrah dihancurkan, kan? Apa aku benar, kalian semua tidak bahagia sama sekali. Petik 2. Pemimpin, kamu tidak datang. Ah Sin, kamu brengsek berbahaya, yang tidak pernah kehilangan saat bermain kartu, juga tidak datang. Luosi, kamu adalah guru insinyur mekanik terkuat kami, namun kamu juga tidak datang. Bing melihat telapak tangannya sendiri, kalian semua menendangku, orang yang paling tidak berguna, di sini. Kenapa, pemimpin? Petik 2. Selain pelatihan, aku tidak tahu apa-apa lagi. Bing duduk, bersandar pada lambang di dinding, dan berkata pada dirinya sendiri, kalian adalah yang kuat, tetapi kalian semua malas. Kalian jelas tidak mengundurkan diri, tetapi tinggalkan aku di sini sendirian, kalian harus sangat canggung sekarang. Tapi, Tang Tian ini benar-benar tidak buruk, oh, dan penuh potensi, hanya saja hal-hal zaman kita sedikit ketinggalan zaman. Masalah ini.
Dan dia hanya duduk di sana, berbicara tanpa henti tanpa maksud, seperti dia sedang berbicara dengan seorang teman lama yang mengobrol tentang kehidupan biasa. Cahaya dari atas, membentuk bayangan panjang pada lambang perunggu di dinding, bersandar di dinding yang duduk di samping Bing, seolah itu adalah pertarungannya di masa itu. Ketika Bing pergi mencari Tang Tian, dan setelah melihat gerakan tajam dan tajam Tang Tian, dia sedikit terkejut. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu adalah pertama kalinya bocah ini bermain dengannya. Tetap tenang dan tenang, dia dengan ringan terbatuk. Oke, anak muda. Berhenti. Tang Tian berhenti bergerak. Wah. Paman Bing, kamu punya barang bagus dan kamu benar-benar menyelipkannya di sini untuk disembunyikan. Kamu tidak punya gerakan yang baik. Bagus, aku berani mengkonfirmasi, aku pasti bisa menyingkirkan ahli tingkat kelima dengan cukup. Suara Tang Tian, penuh dengan kegembiraan, terdengar dari harimau bertaring tajam. Kamu benar-benar memanggil ahli bela diri tingkat kelima. Bing mendengus. Tang Tian agak enggan untuk membuka harimau bertaring tajam. Dia berjalan keluar dari sana, dan menatap Bing dengan penuh kerinduan. Paman Bing, bisakah kamu memberi aku harimau bertaring tajam ini? Tidak masalah. Bing melambaikan tangannya dengan lugas, seluruh tempat adalah milikmu. Seluruh tempat adalah milikku. Seolah seluruh tubuhnya tersambar petir, Tang Tian melihat sekeliling dengan kosong. Dia seperti kelinci yang tiba-tiba menyadari bahwa seluruh dunia sedang hujan kelinci. Baiklah, jangan terlalu dewasa. Hanya beberapa barang antik kuno-kuno telah membuat kamu kehilangan akal tenang kamu. Bing mengerutkan kening. Dengan alisnya yang tampak seperti ditarik, ketika mereka bergerak, itu lucu sekali. Kuno. Omong kosong. Harimau bergigi saber jauh lebih kuat dari harta perunggu lainnya. Tang Tian jelas tidak setuju dengan pandangan Bing, dan membalas dengan keras. Lalu bagaimana kita bisa kehilangan tahun itu? Bing membentangkan tangannya, aku pribadi mengalami dan melewati perang, aku jauh lebih jelas tentang itu daripada kamu. Tang Tian menjadi lamban, tetapi dia masih gigih, ini adalah mesin bela diri yang kuat, pasti bisa menang melawan banyak harta perunggu lainnya. Bing menghela nafas, ini benar-benar kuno, percayalah. Kamu mungkin merasa bahwa itu kuat sekarang, tetapi itu karena pengetahuan kamu masih terlalu sedikit. Misalnya, macan bertaring tajam ini, kamu mungkin merasa itu kuat, tapi izinkan aku memberi tahu kamu. Setelah kamu memasuki pertempuran nyata, batu peringkat 1 bintang 5, hanya bisa mempertahankannya dalam pertempuran selama setengah jam. Petik 2. Setengah jam. Tang Tian bingung. Apakah kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan dalam setengah jam selama perang nyata? Satu serangan. Bing mengangkat satu jari, setelah itu, kamu harus keluar dari kaleng perunggu ini. Kamu bahkan tidak punya cara untuk mengganti batu bintang lagi, karena membutuhkan pendinginan 12 jam atau lebih, sebelum dapat benar-benar bertempur sekali lagi. Itu tidak dapat dibandingkan dengan peakok biru di tubuh kamu, yang kamu bahkan belum menggali potensi sebenarnya. Tapi, yang paling menakutkan bukan ini. Petik 2. Lalu apa itu? Tang Tian bertanya. Itu adalah ketergantungan. Banyak orang terlalu bergantung pada mereka, dan tidak mau membuat diri mereka lebih kuat. Bing memiliki tatapan hikmat yang jarang terlihat. Tang Tian, kamu pasti harus ingat, tidak peduli seberapa kuat harta itu, atau senjata, mereka tidak akan pernah berguna seperti kekuatan kamu sendiri. Tinju kamu, kekuatan sejati kamu, teknik bela diri kamu dan tubuh kamu, mereka benar-benar hal yang paling dapat dipercaya yang kamu miliki, bahkan jika kamu tidak memiliki harta atau senjata, kamu masih bisa bertarung dengan kegigihan. Jangan bergantung pada kekuatan eksternal, terlepas dari seberapa kuat kekuatan mereka. Tidak peduli kapan atau apapun, meningkatkan kekuatan pribadi kamu adalah hal paling mendasar yang perlu kamu ketahui. Petik 2. Tang Tian memandang Bing dengan wajah aneh, bukankah seharusnya seperti itu sejak awal? Bing lamban, seolah-olah dia tidak melihat, dia bergumam, tentu saja, untuk cukup melepaskan kekuatan senjata, itu adalah pejuang yang berkualitas, dan itu membutuhkan kepemilikan dasar-dasar senjata. Apa yang aku katakan tadi, bahwa harimau bertaring tajam tidak sebanding dengan burung merak biru kamu, bukan sampah, karena The Blue Peacock memiliki semangat bela diri, sedangkan harimau bertaring tajam tidak. Senjata pintar, dibandingkan dengan senjata kuat, lebih luar biasa. Tetapi, mengenai harta, aku pribadi memiliki sedikit pemahaman tentang hal itu, untuk membiarkan peninggalan kuno seperti aku, untuk mencoba dan memahami orang-orang ini, itu membutuhkan waktu. Tetapi, aku dapat memberitahu kamu, hanya jangan berjalan di jalan lama yang kami lakukan, itu sudah terbukti salah, aku khawatir itu mungkin masih terlihat kuat bahkan hari ini. Petik 2. Hei, Paman. Tang Tian memecahkan pidato Bing yang tak henti-hentinya. Kamu bilang semua ini untukku. Tang Tian mengulurkan jari untuk memberi isyarat. Betul. Apa yang salah? Bing tidak tahu apa-apa. Tang Tian segera berseri-seri dengan gembira dan bergegas menuju senjata mekanik, menyentuh beberapa, menyentuh yang lain sementara, meskipun Yaya tidak memahami kegembiraannya, itu mengikuti dia naik turun. Wah, semuanya milikku. Haha, terlalu luar biasa. Petik 2. Jenderal Perunggu. Pergi. Anak muda yang seperti dewa, senjata mekanik seperti dewa. Sorakan semangat Tang Tian terdengar dari antara senjata mekanik. Baiklah, pergi dan terima pangkalan. Kata Bing agak tak berdaya. Hebat, bagus. Mata Tang Tian segera menyala dan dia berlari untuk menerima pangkalan tentara salib selatan. Wah, itu sangat mengagumkan sehingga dia akan tertawa dalam mimpinya.
Bing, dengan wajah tak berdaya, membawa Tang Tian ke lokasi lambang. Oke, tekan telapak tangan kamu di atas ini. Tang Tian, oh setuju, dan menekan tempat yang ditunjukkan dengan telapak tangannya. Jejak on di telapak tangannya menyala, dan aura cerah dari tangan Tang Tian memasuki lambang. Ledakan. Tanah bergetar ketika lingkaran cahaya menyala dan mengelilingi Tang Tian, menyelimutinya. Seperti yang diharapkan. Bing tidak bergerak atau mengeluarkan suara, tapi hatinya penuh rasa ingin tahu. Orang tua Tang Tian, siapa sebenarnya mereka? Apa hubungan mereka dengan tentara salib selatan? Setelah cahaya menyebar, Tang Tian masih sedikit bingung, itu dia. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Bing memutar matanya, oke, ayo pergi, kita harus kembali. Aku sudah menemukan inti roh dan baja roh giok, kami beruntung gudang itu masih memiliki stok. Petik 2. Kita pergi begitu saja. Tang Tian membuka matanya lebar-lebar. Dia belum pasrah untuk pergi, lalu aku akan membawa harimau bertaring tajam juga. Kabinet Belari Aquariusmu bisa cocok dengan itu di dalamnya. Bing memandang Tang Tian. Itu tidak bisa. Tang Tian menjadi lebih tanpa tanda tangan, aku akan memakainya. Dan kemudian dipotong dan dirampok oleh orang lain. Bing tertawa dingin. Ini bukan perunggu. Burung unta mekanik. Jika kamu berani membawanya keluar, pasti akan ada orang yang akan datang untuk membunuh dan merampok kamu untuk senjata mekanik. Tapi jangan mengandalkan aku hanya seorang instruktur, kemampuan bertarung aku sangat biasa. Petik 2. Ketidakbahagiaan bisa terlihat di wajah Tang Tian, tetapi dia tahu bahwa Bing benar. Burung unta mekanik perunggu sudah membawa kelompok sutra putih kepadanya, jika itu adalah harimau bertaring tajam, maka dia berpikir bahwa dia tidak akan bisa keluar dari yang itu. Tang Tian merasa sangat cemberut, itu seperti, wah, surga menjatuhkan biskuit besar. Wah, wangi, wah, sangat mengagumkan, wah, aku tidak bisa memakannya. Bing menyulap peti dari mana-mana seperti penyihir, dan mendorongnya ke Tang Tian. Apa ini? Tang Tian bertanya dengan marah. Oh, ketika aku sedang membersihkan semua perangkap, aku menemukan beberapa mayat di sana. Setelah bertahun-tahun, jumlah orang yang masuk cukup banyak. Bing mengecilkan angka, beberapa orang yang mengikuti kita akan mati juga. Sayangnya, tubuh mereka tidak memiliki banyak hal pada mereka. Jika ada terlalu banyak, kamu harus memeriksanya sendiri. Taruh ini di Aquarius Martial kabinet kamu. Petik 2. Menimbang bahwa itu adalah berkah tersembunyi, Tang Tian menghibur dirinya sendiri, tetapi dia tidak membukanya untuk memeriksa. Pikirannya masih tertuju pada harimau bertaring tajam, dia benar-benar tergila-gila dengan setelan senjata mekanik. Ayo pergi. Bing memimpin dan melayang ke depan. Tang Tian mengikuti di belakang. Hei, Paman, kamu akhirnya tidak bisa mengambilnya dan menggambar wajah untuk dirimu sendiri, ya. Petik 2. Petik 2. Ketika mereka berdua bergegas kembali ke Sai Lei Card Shop, toko berantakan yang dihancurkan memiliki makeover yang ekstrim. 3 panda Black White Floral, seperti 3 bayi kecil, rajin bekerja. Mereka mengenakan jubah kerja, helm pelindung, ping, pang, bekerja tanpa henti, dan bahkan tidak mengangkat kepala untuk melihat Tang Tian. Melihat adegan ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Tang Tian merasa bahwa ada beberapa fenomena aneh yang tidak dapat dia gambarkan. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, Sai Lei, apa yang kamu lakukan pada mereka? Ketika mereka mendengarnya mengajukan pertanyaan, 3 panda, yang sedang bekerja mati-matian, bergidik. Sai Lei juga tidak melihat ke atas melihat Tang Tian dan bertanya, apakah kamu membawa inti roh dan baja roh giok? Kami membawa mereka, kata Bing, menyerahkan inti roh dan baja roh giok kepada Sai Lei. Sai Lei menerimanya, dan setelah memeriksa sebentar, dia dengan puas berkata, tidak buruk. Ini berarti semuanya ada di sini. Aku sudah menyelesaikan embrio kasar, oke, kalian bisa pergi, jangan ganggu aku saat aku sedang bekerja. Kamu bisa kembali dalam 5 hari dan mengambilnya. Petik 2. Begitu dia selesai, dia sekali lagi menundukkan kepalanya dan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Tang Tian terkejut, dia tidak berharap bahwa wanita ini akan benar-benar berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda ketika mulai bekerja. Kembali ke barak perekrutan, Tang Tian segera memulai latihannya yang sengit. Hanya diperlukan 5 hari bagi Tang Tian untuk memulai pelatihan siklus kesulitan berikutnya. Bing menyadari bahwa Tang Tian menempatkan lebih banyak hal daripada sebelumnya, cara dia berlatih seolah-olah dia tidak peduli tentang hidupnya sama sekali. Dia mulai melatih teknik kakinya, dan karena dia tidak memiliki teknik dasar terkait yang dia latih, karena itu dia mulai dari dasar-dasar paling dasar dalam teknik kaki. Dia tidak tahu jalan pintas, jadi dia tidak keberatan mempraktikkan dasar-dasar teknik bela diri yang belum pernah dia latih sebelumnya. Hati Tang Tian menahan sedikit antusiasmenya. Selain menemukan Qian Hui, dan menemukan bajingan itu, Tang Tian sekarang memiliki tujuan lain yang lebih dekat ke hati. Menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa terbuka dan dibenarkan tentang mengamuk di bajingan itu. Tang Tian tidak bisa mengungkapkan alasannya, tetapi dia merasa bahwa beban batu besar membuatnya semakin marah, meningkatkan nafsu makan, dan meningkatkan gerakannya. Apa yang dikatakan Bing, dia hanya mendengarkan, tetapi dia tidak sepenuhnya setuju dengannya, karena dia memiliki metode dan caranya sendiri.
Tetapi sebelum itu, hal yang paling penting adalah melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. 10 hari pelatihan kesulitan berlalu dalam sekejap mata. Tang Tian, termotivasi oleh tujuan barunya, bahkan lebih energik. Setiap kali dia lelah, dia akan memikirkan orang itu, dan tubuhnya akan terasa seperti nyala api yang menyala di dalam dirinya. Kadang-kadang, dia memiliki semacam perasaan bahwa dia dilahirkan untuk kompatibel dengan senjata mekanik itu. Tapi tetap saja, Bing benar. Dia saat ini masih terlalu lemah. Tidak hanya dia tidak dapat mengungkap potensi penuh harimau bertaring tajam, dia juga tidak dapat melindunginya. Untuk tidak dapat bahkan melindungi senjatanya sendiri, Tang Tian tidak bisa menanggungnya. Meskipun Bing kagum dengan keuletan Tang Tian, dia tidak banyak bicara. Dia dengan mudah menebak pikiran Tang Tian. Sebenarnya, keras kepala Tang Tian, tidak peduli apa yang dia lakukan, semua akan tertulis di wajahnya. Apapun yang dia pikirkan, sehubungan dengan Tang Tian, memang terlalu dibuat-buat. Tapi Bing juga jelas dalam prospek keras kepala Tang Tian. Untuk tidak dapat menggumamkan sepatah kata pun, bahkan di bawah tekanan terbesar, dan seorang bocah yang bisa mempraktikkan 5 tahun teknik dasar sendiri, begitu dia telah menentukan tujuannya, bahkan 5 sapi pun tidak akan mampu menariknya dari tujuannya. Bing sama sekali tidak khawatir, naluri bertarung Tang Tian sangat kuat, begitu dia terjebak selama pertempuran, dia akan dengan cepat mengerti mengapa. Fakta akan membuktikan segalanya. Kembali ke celah energi, Jing Hao belum kembali, jadi Tang Tian menemukan sudut terpencil untuk dirinya sendiri untuk berlatih. Yaya keluar dari saku Tang Tian, kepalanya yang kecil melihat sekeliling, pasti penasaran dengan bola energi di sekitarnya. Tetapi setelah beberapa saat, ia langsung menyukai bola energi. Tang Tian duduk, dan mulai memeriksa peti yang diberikan Bing padanya. Di dalamnya ada tumpukan sampah, dan hampir tidak ada yang berharga. Ada beberapa kartu kelas perak yang dapat digunakan peringkat 4, sedangkan teknik bela diri peringkat 4 Tang Tian adalah potongan-potongan untuk membentuk keseluruhan, tetapi item yang paling favorit dari Tang Tian, sebenarnya adalah peringkat perunggu Aquarius Martial Cabinet. Dibandingkan dengan pangkat besi hitam Aquarius Martial Cabinet yang dimilikinya, pangkat perunggu Aquarius Martial Cabinet jauh lebih besar. Itu bisa muat 5 harimau bertaring tajam. Melihat itu, Tang Tian segera sangat menyesal saat air mata mengalir di wajahnya. Kenapa dia tidak menemukan pangkat perunggu Aquarius Martial Cabinet ini sebelumnya? Meskipun mesin perunggu terlihat besar, ia menggunakan teknik mekanisme yang dapat dilipat untuk menjadi burung unta kecil. Ini karena struktur perunggu burung unta mekanik sederhana. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa, di mata para mekanik tentara salib selatan, hal-hal sederhana ini hanya dapat disebut mesin. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk digunakan sebagai mekanisme. Sehubungan dengan mekanisme terstruktur yang sederhana, untuk mekanisme tentara salib selatan, mereka telah meneliti mereka secara menyeluruh pada waktu sebelumnya, dan telah sampai pada titik di mana mereka kehilangan minat. Jenis mesin kelas rendah ini tidak banyak membantu dalam meningkatkan daya. Semakin tinggi mekanisme senjata, semakin rumit struktur di dalamnya. Mereka merilis output yang lebih tinggi dari kekuatan sejati dan meningkatkan kekuatan teknik bela diri, sehingga interior sudah ada di tingkat lain. Setelah hari ketiga, Jing Hao kembali. Keduanya bertukar kata, dan kemudian mulai berlatih sendiri. Untuk menghindari menarik energi pihak lain dan menyebabkan fluktuasi, keduanya berlatih sangat jauh satu sama lain dan, karena tempat itu sangat luas dan luas, itu memungkinkan mereka berdua berlatih secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Pada hari kelima, Tang Tian tepat waktu memasuki kota Tiga Roh. Toko kartu Sai Lei. Ketika Sai Lei melihat Tang Tian, matanya langsung berbinar, kamu akhirnya di sini. Jika kamu berdiri kamu akan mati. Petik 2. Pakaian Sai Lei benar-benar berbeda dari biasanya. Dia mengenakan celana pendek jin pendek-pendek, menonjolkan kaki panjangnya yang putih salju, dan kaos putih lengan pendek polos. Rambutnya diikat ke ekor kuda, dengan aura segar dan santai yang tak terlukiskan, penuh dengan keremajaan. 3 panda dengan patuh menjaga pintu, seolah-olah mereka adalah anak-anak bel profesional, tersenyum dengan sepenuh hati. Apa sebenarnya yang dilakukan wanita ini terhadap 3 orang yang mengerikan dan sangat jahat ini? Jantung Tang Tian bergumam, tetapi mulutnya bertanya, apakah perangkat pelatihan roh sudah siap? Hei, menyuruh seorang wanita muda jenius melakukan pekerjaannya, bagaimana ini bisa menjadi masalah? Wajah Sai Lei dipenuhi dengan kebanggaan, dan melanjutkan, hanya perangkat roh pelatihan belaka, bahkan jika kamu membawakan aku cetak biru senjata mekanik tentara salib selatan, aku masih bisa memproduksinya. Mendengar itu, jantung Tang Tian berdetak kencang, dan dia bertanya, kalau begitu, apakah kamu dapat meningkatkan senjata mekanik? Sai Lei berhenti sejenak. Dia tidak berharap bahwa Tang Tian akan benar-benar mengajukan pertanyaan seperti itu, dan dia berkata, aku harus melihatnya sebelum aku bisa mengatakan apa-apa. Senjata mekanik adalah mesin Southern Cross Army. Oh, era itu dipuji sebagai era mekanik, aku juga suka nama itu. Senjata mekanik dari pasukan salib selatan, diciptakan dengan metode rekayasa puncak, dengan sistem yang sangat besar, dan sangat rumit. Sejujurnya, bahkan metode rekayasa sederhana di era sekarang ini sangat jauh dari itu. Aku belum pernah melihat senjata mekanis sungguhan, dan apa kemajuannya. Jika aku memberimu satu set senjata mekanik, bisakah kamu memperbaikinya? Tang Tian terus mengejar. Sai Lei agak bingung dan mengukur Tang Tian, dan menggoda, Yo, jangan bilang kamu benar-benar memiliki senjata mekanik.
Tetapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa penggodanya adalah sebuah lelucon. Bagaimana mungkin untuk memiliki senjata mekanik yang dapat dipertahankan hingga era saat ini? Mustahil. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi melihat ekspresi serius Tang Tian, dia berkata, meskipun aku belum pernah melihat senjata mekanik sebelumnya, aku tahu bahwa sudah ada orang yang memujinya di bidang ini. Bing, yang awalnya tidak fokus, tiba-tiba menyatakan lebih banyak perhatian untuk mendengarkan. Tang Tian bahkan lebih asyik. Wajah dan mata Sai Lei menunjukkan sedikit kebanggaan, wajahnya yang menawan sedikit tersenyum, menjadi semakin cantik, dan jelas tidak terlihat seperti orang lokal. Senjata mekanis tentara salib selatan pada awalnya diciptakan dengan sejarah yang sangat mulia. Ada beberapa senjata mekanik yang digali, meskipun tidak dapat dipulihkan, masih mungkin untuk melihat bahwa senjata mekanis telah mencapai tingkat kesempurnaannya. Ada banyak mekanik yang menjadi peneliti, saat ini pandangan yang lebih utama adalah, senjata mekanik telah mencapai puncak atribut binatang, dan itu adalah titik terkuat, tetapi juga kelemahannya, karena tidak memiliki roh bela diri. Petik 2. Tubuh Bing bergidik, ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, no martial spirit. Betul. Menyentuh subjek khusus seperti itu, ekspresi Sai Lei juga menjadi sangat sengit, tidak peduli seberapa kuat itu masih merupakan benda mati, dan itulah satu-satunya alasan kegagalan. Mengapa itu disusul oleh Star Treasures juga justru karena ini. Harta karun bintang memiliki roh bela diri, memiliki ruang untuk tumbuh, memiliki kelonggaran untuk diperkuat, mereka lebih pintar, dan dapat beresonansi dengan seniman bela diri. Semua orang tahu, bagi seorang seniman bela diri tingkat tinggi, martial spirit lebih penting daripada kekuatan sejati, dan itulah alasannya. Senjata mekanik dapat memperkuat kekuatan sejati, tetapi mereka tidak memiliki roh martial. Mungkin Star Treasures tidak begitu kuat di awal, tetapi selama kamu terus menggali mereka, mereka akan menjadi lebih dan lebih kuat. Petik 2. Roh bela diri. Itu benar. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Bing bingung dan berbicara sendiri. Tang Tian tidak seperti Bing, yang memiliki banyak perasaan muncul dalam hatinya, dia lebih peduli pada pertanyaan lain, lalu bagaimana kita menyelesaikan ini? Berikan roh bela diri yang lain. Sai Lei memberikan ekspresi, kamu idiot. Tambahkan martial spirit lain. Tang Tian tampak kosong. Idiot. Sai Lei menggosok dagunya, tampak seperti seorang ahli, ada lebih banyak rasi bintang di Heaven's Road sekarang dibandingkan dengan masa lalu, dan Star Treasures lebih luas daripada di masa lalu. Dengan menyatukan mereka, itu akan menjadi sempurna. Senjata mekanik adalah tubuh yang baik, sementara Star Tracer dapat dianggap sebagai otak yang baik, dengan menyatukannya, itu akan sangat kuat. Petik 2. Tang Tian memukul tanah dengan satu kepalan tangan, dan seolah-olah dia tercerahkan, dia sangat gembira, itu benar. Itu ide yang bagus. Ide yang bagus. Petik 2. Semakin banyak dia berbicara, hidung Sai Lei yang lebih tinggi menunjuk ke langit. Menjadi lebih bangga. Tang Tian setuju dan merasa bahwa apapun yang dikatakan Sai Lei sepenuhnya masuk akal. Bing sudah pulih dari setrumnya, dan berkata, idenya sebenarnya bagus, tetapi apakah itu membuahkan hasil, itu hal lain. Sai Lei agak heran dengan keseriusan Bing, dia bermain dengan tangannya, pura-pura menganggap enteng dan melanjutkan, jujur saja aku belum pernah melihat senjata mekanis sebelumnya. Tiba-tiba, matanya menyala, bergegas ke Tang Tian, menekuk pinggangnya dan dengan wajah panas, pemuda seperti dewa, jangan bilang kamu tertarik dengan ini. Itu keren. Selama kamu mensponsori aku, dan selama ada cukup uang sponsor, aku memiliki keyakinan penuh untuk membuatnya, bagaimana itu? Aku pribadi sangat tertarik pada mekanisme, dan hasilnya bisa diberikan kepada kamu untuk digunakan. Oh, aku bahkan dapat secara khusus membuat satu senjata mekanik untuk kamu. Petik 2. Dia membentuk kepalan dengan tangannya dan meletakkannya di dadanya, menghirup untuk memperluas dadanya, wajahnya muncul dengan tampilan yang menawan, dengan rayuan di matanya, dia terus menjual dirinya, aku tahu teknik-teknik mesin, dapat menghangatkan tempat tidur, standar seorang wanita ini, di mana kamu dapat menemukannya. Selama kamu bisa membayar 200.000 koin bintang sebagai dana sponsor, hehe, kamu bisa memelukku dengan nyaman. Petik 2. Di bawah sosok menekan Sai Lei yang condong ke arahnya, Tang Tian mundur dengan cepat, wajahnya penuh ketakutan, semua ototnya meregang kencang, kakinya siap mundur dan berlari kapan saja. Kami telah memutuskan untuk mensponsori kamu. Tiba-tiba Bing berkata. Sai Lei dan Tang Tian menatap kosong padanya. Paman, kita tidak punya banyak uang. Tang Tian mengingatkannya, meskipun mereka berhasil lolos dari tahap kemiskinan mereka yang sebelumnya, 200.000 koin bintang, adalah jumlah yang sangat besar bagi mereka. Sai Lei berbicara tentang koin bintang, dan bukan jenis mata uang lainnya. Koin bintang adalah mata uang perdagangan Heaven Road, mereka memiliki nilai yang sama dengan batu bintang, oleh karena itu adalah mata uang yang sangat kuat. Semua kekayaan di tubuh Tang Tian, semua kartu perak, menambahkan pada harta karun bintang, semua bersama-sama hanya dapat menambahkan hingga 200.000 koin bintang. Sai Lei memandang Bing dengan curiga, ketika dia baru menyadari bahwa Bing agak berbeda dari jenderal roh lainnya. Kita bisa menjual senjata mekanik. Bing berkata dengan dingin. Itu ide. Tang Tian mengangguk. Apa? Sai Lei bingung, tiba-tiba, dia bereaksi dengan pandangan tidak percaya pada Tang Tian, kamu punya senjata mekanik. Ya, Tang Tian mengangguk. Ketika dia menyelesaikan kata-katanya, Sai Lei seperti panah dan melesat kepadanya, kedua tangan meraih Tang Tian, membuatnya terkejut.
Reaksinya cepat, ketika dia mengocok kakinya seperti kilat, mundur beberapa langkah, dan sekali lagi meningkatkan jarak di antara mereka. Apakah dia merencanakan sesuatu? Tang Tian menatap Sai Lei dengan rasa takut yang tersisa. Sai Lei tampak jatuh dari langit, kakinya tersandung, tetapi dia dengan cemas berteriak, jangan jual. Jangan menjual mereka. Selama kamu bisa memberi aku senjata mekanik untuk penelitian, aku menganggap itu sebagai sponsor. Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan uang sendiri. Petik 2. Daya tarik memiliki senjata mekanik, bagi Sai Lei, adalah untuk mati demi. Melihat keinginan Sai Lei, wajahnya tidak tenang dan seperti biasanya, dan telah kehilangan semua ketenangan. Tang Tian tidak bisa menahan perasaan tersentuh, meskipun Sai Lei jahat dalam banyak hal, hasratnya terhadap teknik-teknik mekanik tidak hanya lahir dari pikiran. Semangat seperti ini berasal dari hati, tulang, jiwa, membuat Tang Tian tergerak, dia ingin berbicara, tetapi Bing yang berbicara lebih dulu. Kita bisa membicarakan masalah uang lain kali. Bing dengan tenang berkata, kami akan memberi kamu senjata mekanik untuk kamu pelajari, tetapi kami membutuhkan kamu untuk menandatangani kontrak martial spirit dengan kami. Kontrak martial spirit. Sai Lei tenang setelah beberapa saat, setelah kontrak martial spirit ditandatangani, itu akan meninggalkan jejak roh martial, membuat terlepas dari siapa itu, tidak dapat melanggar perjanjian. Mengenai 3 kata, Sai Lei segera tahu mereka memiliki latar belakang khusus, karena orang biasa tidak pernah mendengar 3 kata ini sebelumnya. Wajah Sai Lei berubah lagi, saat dia menjadi ragu-ragu, meskipun dia sangat ingin mempelajari senjata mekanik, setelah menandatangani kontrak roh bela diri, itu benar-benar menjual tubuhnya. Wajah Bing tenang, dan menunggu keputusan Sai Lei. Dengan siapa aku mendaftar? Sai Lei tiba-tiba bertanya. Bing Zize Tang Tian. Bing menunjuk ke Tang Tian, dia. Kegugupan Sai Lei pada pupilnya menghilang, dia menghembuskan napas, Bing, yang tidak bisa dia lihat karena kedalaman dan misteriusnya, membuatnya gugup, tetapi jika itu hanya Tang Tian yang keras kepala, itu membuatnya lebih santai. Baik, aku akan tanda tangani. Sai Lei memutuskan dalam waktu singkat, dia agak mudah, tidak sedikit pun ceroboh. Apa kontrak martial spirit? Tang Tian belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia hanya benar-benar mengikuti permintaan Bing. Sementara Sai Lei sedang merayakan di dalam hatinya, untuk seorang bocah yang mahir dalam kontrak martial spirit, sejarah seperti apa yang dia miliki. Hanya mereka yang telah lama membangun sejarah dan dukungan keluarga berpengaruh yang memiliki orang-orang seperti ini. Setelah kesulitan berputar dan berbalik untuk menyelesaikan, Sai Lei dengan tidak sabar bertanya, cepat dan bawa aku untuk melihat senjata mekanik. Di mana kalian berdua benar-benar menemukan set senjata mekanik? Petik 2. Set. Tang Tian menggelengkan kepalanya, kami memiliki lebih dari 1 set. Jangan bilang itu 2 set. Mata Sai Lei menyala, dan langsung melompat. Tidak. Tang Tian menggelengkan kepalanya. Ya Tuhan, kamu sebenarnya menemukan 3 set. Sai Lei berteriak, dia sangat gembira sampai hampir pingsan. Tang Tian terus menggelengkan kepalanya, giginya tiba-tiba menunjukkan nilai gudang militer. Ekspresi Sai Lei membeku di wajahnya. Ketika Sai Lei melihat seluruh gudang senjata mekanik, seluruh orangnya pingsan dan jatuh. Ketika dia akhirnya terbangun, seluruh orangnya terserap ke dalam senjata mekanik, dan tidak peduli apa yang dibicarakan oleh Tang Tian, seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, mulutnya terus-menerus meneriakkan, seolah-olah dia dalam keadaan kegilaan. Aku tidak pernah berpikir itu, meskipun wanita ini biasanya tenang, sehubungan dengan teknik mekanik, dia benar-benar terobsesi. Tang Tian tiba-tiba melirik Bing dengan satu mata, aku tidak bisa mengatakan bahwa paman sangat berbahaya. Ah, aku mempelajarinya dari seseorang. Bing teringat saat ketika dia baru saja masuk ke tentaraan, hatinya memancarkan sedikit kehangatan, karena itulah bagaimana dia ditipu untuk pertama kali masuk ke tentaraan dulu. Petik 2. Sepertinya orang-orang di sekitar kamu di masa lalu bukanlah orang baik. Tang Tian menyeringai. Itu sepenuhnya benar. Bing menggertakkan giginya, satu kelompok bajingan yang hanya tahu cara makan dan minum dan bersenang-senang, yang tidak peduli melakukan pekerjaan yang layak. Sombong berbahaya dan licik yang bisa menjualmu kapan saja, idiot yang bisa menghabiskan sepanjang malam memanggang daging sampai mereka menggoreng seluruh pasukan. Petik 2. Tang Tian mendengarkan sampai matanya melebar, dan dengan wajah simpati, Paman, kamu bisa bertahan hidup melalui lingkungan hidup yang keji dan jahat, itu tidak mudah. Bing mendengus, mari kita tinggalkan dia untuk barang-barangnya, mari kita pergi. Tidak akan ada masalah meninggalkan di sini sendirian, kan? Tang Tian ragu-ragu. Bersantai. Basisnya aman, melihat bagaimana Sai Lei begitu asyik dengan senjata mekanik sampai-sampai meringkuk, Bing berkata, orang gila-gila semacam ini, begitu mereka menyentuh hal-hal yang mereka sukai, mata mereka tidak akan bisa melihat ada hal lain. Petik 2. Oh, Tang Tian setuju, segera setelah dia menjadi agak bersemangat, Paman, perbaikan yang dia bicarakan, akankah mereka berhasil? Aku tidak terlalu yakin. Bing menggelengkan kepalanya dengan lugas, hal-hal seperti ini, siapa yang bisa memastikan kesuksesan? Tapi, dia memang punya bakat, dan sangat berdedikasi, dan kami juga membutuhkan ahli mekanik, patut dicoba. Petik 2. Lalu kita akan melihat bagaimana dalam beberapa hari ke depan. Tang Tian berkata, mari kita kembali dan menguji apa hasil yang akan dimiliki perangkat pelatihan roh. Tang Tian secara alami memiliki wajah yang puas, selain perangkat pelatihan roh, ia membawa 5 set senjata mekanis.
Kamu semua memiliki jenderal roh yang kuat, aku memiliki senjata mekanik aku. Kamu semua memiliki harta bintang yang kuat, aku memiliki senjata mekanik aku. Tang Tian berharap dia bisa menghentikan siapapun, dan segera bertarung dengan bahagia. Bing tidak menghentikannya, di matanya, Tang Tian sekarang memiliki sikap merekrut seorang model. Untuk menghadapi rekrutmen jenis ini, ia memiliki banyak pengalaman, dan pada titik waktu ini untuk menekan dan memarahi, tidak hanya tidak akan membiarkan rekrutmen mengerti, tetapi juga akan memunculkan kondisi mental yang resistif dan memberontak bagi rekrut tersebut. Metode terbaik adalah membiarkan Tang Tian menabrak dinding selama pertempuran nyata. Anak muda, kenyataan selalu begitu kejam. Bing sudah mulai bersiap dalam benaknya, untuk menemukan lawan luar biasa yang cocok untuk Tang Tian. Sangat disayangkan bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa dari Angkatan Darat, jika tidak, semua psikopat di pasukan, dia bisa menarik mereka keluar untuk bertarung, dan satu persatu mereka bisa mengajari Tang Tian beberapa pelajaran dari mereka sendiri. Namun Bing bahkan lebih asing di dunia saat ini. Namun Bing yang cerdik dan kejam, tidak kelopak matanya. Pangkalan sekali lagi yang hidup, dengan begitu banyak fungsi yang kuat, membuat Tang Tian terkejut. Di bawah kendali Tang Tian, pangkalan benar-benar pergi ke bawah tanah, dan pintu masuk menghilang. Untuk mencegah orang menggali pintu keluar, pangkalan yang berada di bawah tanah, dipindahkan 500 meter lagi. Semalam, reruntuhan tiba-tiba menghilang, membuat banyak orang tercengang, tetapi sangat cepat tidak ada yang peduli, meskipun ada hal-hal yang bisa digali dari reruntuhan, tidak ada banyak hal berharga. Kota Tiga Roh adalah tempat yang relatif sepi di daerah roh, ada sangat sedikit ahli, dan dengan cepat dilupakan oleh banyak orang. Kembali ke Kota Tiga Roh, mereka berdua bersiap untuk kembali ke barak pelatihan rekrutmen. Meskipun itu adalah bagian dari wilayah roh, aliran waktu relatif sama keluar. Jadi waktu di barak pelatihan rekrutmen sangat berharga, terutama untuk Tang Tian yang merasa bahwa waktunya tidak mencukupi, dan tidak bisa lagi menyia-nyiakannya. Tiba-tiba, mata Tang Tian menyala, melirik sosok, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Melihat perubahan ekspresi Tang Tian, Bing mengikuti tatapan dan pandangannya, dan tertawa. Kong Yulin. Itu sebenarnya Kong Yulin. Tang Tian tertawa, untuk benar-benar melakukan perjalanan ke tempat-tempat tanpa mencari tujuan, tetapi hanya memiliki musuh di jalan sempit yang sama. Tang Tian benar-benar memiliki kesan yang baik tentang Kong Yulin, tetapi tidak pernah dia mengharapkan itu. Kong Yulin benar-benar mengirimnya ke barak luar barak besar. Kong Yulin sombong dan apa yang tidak dalam kenyataannya, tetapi Tang Tian tidak peduli sama sekali, hubungan apa yang ada dengan karakter orang itu pada dirinya sendiri. Bahkan jika ada koneksi, itu sangat halus, tapi dia benar-benar melemparkanku ke tempat ini. Apapun dendam atau ucapan terima kasih, itu akan diselesaikan dengan tinjunya. Kami akan mengikuti. Tang Tian berkata dengan suara rendah. Dengan itu, dia membungkukkan tubuhnya, dan mengikuti Kong Yulin dari jauh. Bing mengikuti Tang Tian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pikirannya berpikir, Kong Yulin dianggap sebagai lawan yang baik. Kekuatannya, jelas tidak buruk, dan bisa membiarkan Tang Tian menabrak dinding. Dia berjalan semakin jauh di jalan kesalahan, mengapa tidak membiarkan Tang Tian jatuh dengan keras sekarang. Dengan pemikiran itu, Bing tidak menghalanginya, tetapi lebih jauh lagi membimbingnya. Garis pandangmu seharusnya tidak terpaku pada lawan, jika tidak mudah menarik perhatian orang lain. Kunci untuk membayangi seseorang adalah menguasai penggunaan pandangan dari sudut mata kamu, garis pandang kamu tidak boleh jatuh pada musuh, tetapi, tidak boleh terlalu jauh juga. Petik 2. Tang Tian belajar dengan cepat, ia mengikuti dari jauh, Kong Yulin tidak berharap bahwa di Three Spirit City, akan ada orang yang mengikutinya. Dalam sekejap mata, Kong Yulin memasuki sebuah rumah dengan halaman. Lin Residence. Tang Tian mengelilingi dinding luar satu kali di sekitar, kediaman Lin tidak berpikir bahwa akan ada orang yang berani masuk, karena sebenarnya tidak ada penjaga di luar yang terlihat. Dan pohon-pohon tinggi dan besar di sekitarnya, sebenarnya tidak ditebang. Tidak ada penjaga darat, tidak ada patroli, tidak ada penjaga tersembunyi, tidak ada mekanisme. Sama sekali tidak ada pertahanan yang diletakkan. Mata Bing bergerak ke atas dan ke bawah untuk sementara waktu, jika dia mendarat di tangan mereka, Tang Tian pasti akan dilemparkan ke penjara gelap di mana dia akan mati kelaparan. Oke, tenang, tenang. Aku telah menjadi instruktur darah besi selama bertahun-tahun. Aku tidak memiliki penyakit akibat kerja. Di mana tempat yang bagus untuk masuk? Tang Tian menoleh dan bertanya pada Bing dengan tenang. Tempat apa? Ada bedanya. Bing menahan pikirannya dari menjadi kekerasan, dan membiarkan dirinya tetap tenang, dari sini baik-baik saja. Tang Tian mendengar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia naik ke pohon seperti macan tutul. Daun di pohon ini sangat padat. Tang Tian menyamarkan dirinya di dalam daun. Sulit untuk mengidentifikasi dia. Bahkan Tang Tian merasa bahwa pertahanan dalam keluarga Lin sangat lemah. Siapa yang tidak memotong pohon di sekitar pagar keluarga? Apakah mereka mencoba memberi orang kesempatan untuk menindaklanjutinya? Di dalam pagar, lapisan ubin merah terbang menumpuk dan menetap di gedung-gedung tinggi, mengambil lebih dari ratusan hektar. Tang Tian tidak pernah berpikir bahwa di dalam pagar, mungkin ada begitu banyak bangunan seolah-olah itu adalah kota kecil. Tang Tian tertegun. Sejarah seperti apa yang dimiliki keluarga Lin ini? Tepat saat Tang Tian hendak melompat dari pohon, Bing berteriak cepat untuk menghentikannya, hati-hati, ini jebakan.
Perangkap. Tang Tian bergetar. Bing berbisik, rencana seperti ini sangat bodoh. Aku paling benci rencana licik, semua set pertahanan harus adil dan terhormat sehingga musuh akan merasa sulit untuk melakukan terobosan. Menghitung dengan langkah kaki kamu, ambil 19 langkah ke kiri dan masuk dari sana. Petik 2. Tang Tian tidak menunda. Dia melompat dengan tergesa-gesa sesuai dengan instruksi Bing dan membalik begitu dia menemukan tempat itu dengan batu bata hijau. Hei, Paman, bagaimana kamu bisa melihatnya? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa gerakan dari roh di sana. Meskipun lemah, jika kamu menganalisisnya dengan cermat, kamu masih bisa merasakannya. Bing menjelaskan, aku sebenarnya tidak begitu baik dalam mengatur jebakan. Biasanya, mekanik akan pandai dalam hal ini. Tapi, seperti kata pepatah, semua perubahan adalah dangkal dan tidak ada penyimpangan dari asal. Hanya ada beberapa jenis jebakan. Metode utama biasanya dengan inti roh dan kartu roh. Petik 2. Tang Tian memerah karena malu, aku tidak merasakan apa-apa. Kamu pemula. Bing tidak baik. Tang Tian juga tidak membantah. Dia tahu bahwa dia adalah pemula. Saat ia membalik pagar, Tang Tian mendarat di tanah tanpa suara. Dia maju selangkah dan menyembunyikan tubuhnya dalam kegelapan. Tiba-tiba, dia berlari maju dengan kaki menempel ke dinding. Tang Tian merasakan gelombang adrenalin. Dibandingkan dengan semua pengalamannya, misi ini jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Bing selalu bisa memberitahu dia secara tepat tentang bagaimana dia harus bergerak. Standar bajingan ini sangat tinggi. Di bawah bimbingan Bing, Tang Tian juga mencatat keberadaan para penjaga dan peluit dalam gelap. Tang Tian tidak gugup. Sebaliknya, bahaya yang mengintai di sekitarnya membuatnya semakin fokus. Tindakan dan standarnya didorong ke batasnya. Bing kaya akan pengalaman dan tajam. Sangat cepat, Tang Tian melihat Kong Yulin sekali lagi. Mengumpulkan semua energinya saat dia bersiap untuk bergerak ke arahnya, tiba-tiba Bing berkata, apa kamu tidak berencana menggunakan harimau bertaring tajam? Ini sangat besar, orang tidak akan tahu. Tang Tian bingung. Bing mencibir, jangan hanya menggunakan matamu dan sampai pada suatu kesimpulan. Bahkan lebih mudah menemukan kamu sekarang. Teknik tubuh ringan kamu sangat buruk, dan dengan setiap langkah, kamu membuat kebisingan. Sementara harimau bertaring tajam sangat besar, ia dapat memperkuat teknik tubuh ringan kamu. Jadi, kamu tidak akan ditemukan dengan mudah. Selain itu, harimau bertaring tajam telah mengalami perbaikan profesional. Yang terbaik adalah serangan mendadak. Dan dengan serangan mendadak, itu berarti bahwa itu bisa tiba-tiba muncul di sekitar musuhmu. Petik 2. Tang Tian sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Bing. Kemudian, dia dengan cepat terbang ke sudut mati untuk mengambil harimau bertaring tajamnya. Armor mekanis, harimau bertaring tajam, mudah dipakai. Tang Tian yang memiliki pengalaman itu, memakainya dengan cepat dan rapi. Wajah poker Bing berkedut. Dia belum menyelesaikan kata-katanya. Harimau bertaring tajam paling pasti digunakan untuk meluncurkan beberapa serangan mendadak, tetapi jarang bergerak sendiri. Juga, mereka yang bisa mengendalikannya sendiri dan meluncurkan serangan mendadak biasanya adalah para ahli. Anak muda Tang, kamu harus jatuh ke kepala untuk mengetahui bahwa jalan yang begitu keras kepala kamu ikuti, adalah kesalahan besar. Tang Tian tidak tahu niat Bing. Dia memakai harimau bertaring tajam. Ketika tubuhnya bersentuhan dengan bahan perunggu es, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya meluap, seolah-olah itu adalah lahar panas yang mengalir melewati jantungnya. Perasaan ini, sangat baik. Tang Tian agak gelisah. Sungguh menakjubkan mengendalikan objek sebesar itu untuk pertempuran. KKK. Harimau bertaring tajam yang bergigi pembunuh itu menggerakkan lengan dan dahinya sebelum berhenti tiba-tiba. Harimau yang tampak serius dipenuhi dengan niatnya untuk membunuh. Sama seperti zaman kuno, ketika terbangun, ia akan memasuki kegelapan secara sembunyi-sembunyi dan memasuki wilayah perburuan makanan. Gerakan harimau bertaring tajam sangat lincah. Meskipun berat, ia mendarat di tanah tanpa suara seperti bagaimana seekor harimau akan menerkam mangsanya tanpa suara. Bing tidak punya niat untuk bersembunyi saat ia terus membimbing Tang Tian dengan tips. Tang Tian tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam penggunaan senjata mekanik, karena Bing hanya tampaknya membimbingnya sedikit dan dia bisa segera menguasainya. Ini mengejutkan Bing. Jika dia memiliki rekrutan seperti dia selama masa itu. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkan pikiran ini ke pikirannya. Generasi itu tidak lagi sama. Senjata mekanik ditakdirkan untuk dihilangkan sebagai benda kuno. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk itu, semakin keras dia akan jatuh. Pengalaman luar biasa Bing memberinya kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pertahanan segera. Tang Tian tidak menarik perhatian padanya saat dia berjalan diam-diam. Saat ia semakin dalam, Tang Tian terkejut. Dia bertanya, Paman, bagaimana mungkin mereka memiliki begitu banyak mekanisme di sini? Bing mengerang, bagaimana ini dianggap mekanisme? Meskipun dia tidak mengungkapkan kelemahan dalam kata-katanya, Bing merasakan hal yang sama di hatinya. Keduanya menghindari satu mekanisme demi satu. Jumlah mekanisme yang mereka temui membuatnya curiga bahwa dia kembali ke generasinya sendiri. Itu baik bahwa mekanisme ini jelas tidak persis sama dengan zamannya. Lawan pandai mekanik. Penilaian ini membuat Bing fokus. Dia tidak berani menunda. Tang Tian dan Bing terbatas dalam pemahaman mereka terhadap para ahli di Three Spirit City. Dari mana keluarga Lin berasal, tidak jelas. Sepertinya hal-hal yang tidak sesederhana kelihatannya. Dan,
Bing memandangi mekanisme-mekanisme perunggu itu dengan jijik. Dia hampir bisa melihat bahwa lawannya jelas-jelas berusaha meniru jejak pasukan Southern Cross Army. Jika orang lain melihatnya, mereka mungkin berpikir itu adalah tradisi keluarga Lin, tetapi di mata Bing, ada begitu banyak kesalahan. Yang paling penting adalah bahwa Bing itu egois. Sebentar lagi, dia gelisah. Dia bermaksud agar Tang Tian kalah dalam pertempuran ini, tetapi sekarang setelah dia melihat mekanik perunggu gaya Southern Cross Army Enchantment, rasa motivasi tersulut dalam dirinya. Bagaimana kita bisa kalah dari mesin perunggu buruk seperti itu? Mata Bing berbinar. Dia menenangkan dirinya. Perkemahan tentara Salib Selatan dihancurkan. Tidak ada artinya berjuang untuk ini. Tang Tian adalah masa depan. Jika masih ada perkemahan tentara Salib Selatan, maka masa depan tentara akan berada di tangan Tang Tian. Pertumbuhan Tang Tian lebih penting daripada apapun. Sebagai seorang instruktur, Bing jelas, pertumbuhan seorang prajurit atau keharusan untuk menang sebagai seorang prajurit, yang lebih penting. Tatapan Bing menjadi tenang setelah beberapa saat. Tersembunyi di sudut, Tang Tian memperhatikan 400 meter di sekelilingnya dengan penuh perhatian, orang-orang di sekitar Kong Yulin, memasuki rumah orang tua, yang tenang. Anak muda, apakah kamu melihat tempat itu dengan sepetak abu-abu itu? Tiba-tiba Bing bertanya. Mengikuti pendapat Bing, Tang Tian memperhatikan bahwa di salah satu sudut dinding di sekitar rumah orang tua, apakah ada sepotong batu kapur berwarna abu, tikungan itu? Betul. Bing berkata, tempat ini memiliki keamanan yang ketat dan ketat, kamu tidak akan memiliki banyak peluang. Jika kamu dapat berlari 432 meter dalam waktu 8 detik, kamu dapat melarikan diri dari garis pandang mesin perunggu itu. Itu adalah jalan buntu, jika kamu memasukinya, jumlah pilihan serangan kamu akan semakin meningkat. Petik 2. 8 detik. Tang Tian bingung. Itu benar, 8 detik, untuk menembus jarak 432 meter, yang sudah melebihi 50 meter per detik, satu-satunya hal adalah kecepatan tertinggi dicapai dengan peringkat 3 seni tubuh ringan, tidak melebihi 40 meter per detik. Hanya peringkat 4 seni tubuh ringan yang bisa mencapai kecepatan seperti itu. Bing tenang dan analitis, 8 langkah kamu menyalip jangkrik, bahkan menambahkan amplifikasi harimau bertaring tajam, peluang terjadinya itu hanya bisa ada secara teori. Dalam teori, berarti itu bisa dicapai dalam kenyataan juga kan? Tang Tian segera mengerti kata-kata Bing. Betul, secara teori, jika 8 Steps Overtaking Cicada kamu dilakukan dengan sempurna, dan jika standar kamu dalam menggunakan Saber-Toothed Tiger sama-sama sempurna, maka kamu memiliki kemungkinan untuk mencapai tujuan ini. Bing menggelengkan kepalanya, tapi itu tidak mungkin. Meskipun 8 langkah melampaui cicada kamu bagus, durasi di mana kamu telah menggunakan Saber-Toothed Tiger sangat terbatas, kamu tidak mengalami pelatihan dengan manual, kamu pada dasarnya tidak mengerti tentang berlari jarak pendek dengannya. Petik 2. Apakah berlari jarak pendek sangat sulit? Secara teori itu mudah, tetapi kamu harus melalui pelatihan jangka panjang untuk mencapai standar penggunaan yang lebih tinggi. Bing menjelaskan. Kalau begitu mari kita mulai sekarang. Tang Tian dengan cepat berkata. Mulai apa? Bing bingung. Mulailah mengajar sekarang. Cepat-cepat. Jika kamu lebih sedikit berlengah, aku bahkan tidak akan bisa melihat bayangan bajingan itu lagi. Tang Tian mendesak. Melakukan hal-hal pada menit terakhir tidak akan memberi kamu apa-apa. Bing menggelengkan kepalanya, ia merasa bahwa saran Tang Tian hanyalah lelucon. Jika salah satu rekrutan lamanya di bawahnya menyarankan gagasan semacam itu, ia tidak akan ragu dan mengunci mereka dalam tahanan. Mereka yang tidak mementingkan pelatihan, memandang rendah pelatihan, layak dikurung dalam penahanan. Tang Tian memotongnya, ini disebut pelatihan praktis. Cepat, orang tua, berhenti omong kosong, pemuda seperti dewa ini sangat cemas. Sangat gelisah. Bing menahan keinginan untuk menamparkan wajahnya, ekspresinya sangat jelek ketika dia sekali lagi menjelaskan sprint jarak pendek sekali lagi. Seperti yang diharapkan, kedengarannya cukup sederhana. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Tian, Bing sudah terlalu malas untuk membantah. Dia menjadi lebih bertekad, Tang Tian sombong, terlalu penuh dengan dirinya sendiri dan warna aslinya muncul dan semakin meningkat. Anak-anak nakal yang memandang rendah saat latihan, semuanya mati dengan menyedihkan. Bing hanya berencana untuk menunggu Tang Tian terluka parah, mendengus, anak muda, pada saat itu, kamu akan memahami bahwa setiap kata instruktur kartu darah besi, adalah nasihat yang bagus. Selama aku menembus tikungan itu, maka itu dilakukan dengan benar. Tang Tian dengan penuh semangat bertanya. Betul, Bing tidak omong kosong. Di depan seorang pria muda yang seperti dewa, semuanya adalah ampas. Tang Tian sangat mendominasi. Harimau bertaring tajam tiba-tiba berjongkok, satu kaki mundur satu langkah, posturnya menjadi sangat rendah, mengadopsi pose menerkam. Kilau perunggu yang mendalam, di bawah sinar bulan, tampaknya memiliki energi yang menyerap jiwa. Seluruh tubuh terasa dingin dan tajam. Pikiran Tang Tian diam-diam mengulangi kunci sprint. Memastikan bahwa dia tidak mengabaikan apapun, Tang Tian tiba-tiba membuka matanya, mata harimau bertaring tajam yang mengesankan tiba-tiba terbuka juga, agresivitas Raja Hutan, terpancar keluar. Mata itu perlahan-lahan menyipit, aura berangsur-angsur menghilang, tubuh berangsur-angsur berbaring. Pa! Dengan kedua kaki harimau perunggu tebal dan berat yang tiba-tiba melepaskan kekuatan dari tanah dan pasir di bawah kakinya meledak, terciprat kemana-mana.
Sinar bayangan hijau menghilang. Bing mengerang ketika dia menunggu kegagalan Tang Tian. Meskipun gerakan Tang Tian tidak banyak masalah, dia tidak sepenuhnya terkejut. Bagi seorang perwira kartu besi darah truf, untuk memahami rekrutannya dalam semua aspek adalah hal yang paling mendasar. Untuk berlari dalam periode waktu seperti itu, persyaratan dasar adalah ledakan kekuatan. Bing tahu Tang Tian bisa mendapatkan ledakan energi yang kuat dan begitu sempurna untuk diaktifkan. Baginya, dia tidak terkejut sama sekali. Apa itu aktivasi yang sempurna? Ketika kam rekrut sudah habis, selain rekrutan dengan talenta buruk, semua yang lain bisa melakukannya. Untuk berlari dalam waktu yang singkat, tidak ada banyak teknik untuk dikuasai, tetapi gerakan-gerakan ini membutuhkan kombinasi dan koordinasi tubuh yang sempurna. Sederhana saja untuk mengatakannya, tetapi di tengah berlari cepat, durasi pendek, tubuh perlu mempertahankan koordinasi yang optimal, dan itu sangat sulit. Selama masa itu, rekrut dari Southern Cross Army Encampment harus menjalani pemeriksaan untuk sprint. Anak muda, kamu akan segera tahu cara kamu berpikir itu sangat konyol. Bing memandang dekat bayangan Tang Tian. Kekuatan sejati ditransmisikan ke harimau bertaring tajam. Ketika itu mengalir kembali ke tubuhnya lagi, kekuatan sejati itu seperti rantai lingkaran yang terbentuk antara harimau bertaring tajam dan dirinya sendiri. Tang Tian bisa merasakan bahwa kekuatan sejati yang mengalir kembali ke tubuhnya tampaknya memiliki rasa dingin dan kejam ekstra. Tang Tian benar-benar berada di daerahnya, seolah-olah dia memiliki nyala api yang menyala di matanya. Saat angin bertiup kencang, ia merasakan kenikmatan luar biasa. Otak Tang Tian luar biasa tenang dan setiap gerakan jelas dalam benaknya. Dia tidak bisa menjelaskan koordinasi tubuh. Dengan pikiran, tubuhnya hanya bisa bereaksi. Sungguh menakjubkan memiliki perasaan seperti itu. Tang Tian tergila-gila. Gerakannya semakin cepat saat kekuatan sejati mengalir lebih cepat. Hah! Bing sedikit terkejut. Setelah bergegas sekitar 100 meter, kecepatan Tang Tian tidak hanya tidak melambat, tetapi malah meningkat. Karakter unik dari sprint durasi pendek adalah kecepatannya akan terus meningkat. Kecepatan Tang Tian naik dan itu berarti tidak ada kesalahan dalam sprintnya. Wajah Bing serius. Ini adalah pertama kalinya dia mempelajari sprint berdurasi pendek namun dia bisa tampil baik. Dalam kehidupannya sebagai seorang perwira militer, jarang terjadi kasus seperti itu. Bajingan ini. Harimau bergigi saber semakin cepat dan semakin cepat, seperti bola tornado hijau. Kakinya yang berwarna perunggu berat mendarat di tanah tanpa suara. Dibandingkan dengan perunggu mekanik burung unta, dia hampir diam. Sprint durasi pendek saber-tooth tiger luar biasa, karena ia mengungkapkan ledakan energi pendek. Harimau bertaring tajam menerkam mangsanya dengan cepat dan ganas, tanpa pengekangan. Tang Tian mengendalikannya dengan sangat baik dan kaki harimau gesit seperti biasa. Ketika lincah dan kasar serta cepat dan gesit, kedua gaya yang berbeda ini bercampur menjadi satu, itu mengembangkan dampak yang kuat secara visual. Bing sedikit terkejut. Dia sudah lama tidak melihat skenario seperti itu. Jika orang lain melihat lari Tang Tian, mereka akan bersorak. Meskipun dia keberatan Tang Tian menghabiskan begitu banyak waktu pada senjata mekanik, dia bisa menampilkan gaya harimau bertaring tajam sejauh itu. Di matanya, dia dipenuhi dengan pujian. Mata Tang Tian tertuju hanya pada tikungan dengan bercak abu-abu. Sprint gila usaha. Angin ribut bersiul di telinganya, tulang yang mendinginkan perunggu, peredaran true power yang cepat, panasnya darah yang mendidih, jantung seorang pemuda yang mengamuk. Tang Tian, pergilah. Raungan tanpa suara terdengar di jantung anak muda itu. Dengan itu, ada sikap keras kepala dan kesombongan. Dengan itu, dia percaya bahwa dia sempurna saat dia bergegas maju. Harimau yang berat, tebal dan padat yang selalu lincah, tiba-tiba berubah dengan anggun, seperti ujung pisau yang terukir jauh ke dalam tanah. Keinginan Tang Tian untuk bertarung, berada pada batas maksimalnya, kilatan cahaya yang dingin dan menakutkan di matanya, dan tubuhnya yang bertenaga penuh, tanpa sedikit pun retensi, meledak dengan keras. Dengan wajah kaget Bing, harimau bertaring tajam naik ke udara. Sudut terpencil, di bawah sinar matahari, baju besi mekanik muram, menampilkan kecerobohan seorang pemuda, melonjak ke langit. Harimau bertaring tajam melompat tinggi seperti burung besar. Bing terkejut. Reaksi pertama yang dia miliki, gerakan ini tidak biasa. Tindakan ini tidak logis. Aksi ini. Dia adalah seorang perwira militer yang ketat dan sangat ketat tentang pelatihan, tetapi ketika dia mengikuti harimau bertaring tajam di udara, jantungnya berbicara dengan ringan seolah semua yang lain memudar. Kemudian dia melihat cahaya, harimau bergigi sabar mengendarai sinar matahari seolah-olah dia berhalusinasi, karena harimau itu tampak seperti sedang terbang di udara. Bing tampak tercengang. Harimau bertaring tajam mulai turun. Tang Tian membentang di udara dengan kedua tangan terangkat. Salah satu kakinya ditendang lurus sementara yang lain ditekuk. Tanah menjadi lebih besar di mata Tang Tian. Tang Tian tidak takut, matanya menyala-nyala. Dia mengungkapkan senyum arogan di wajahnya. Celepuk. Seolah pisau memotong sebuah beancur, harimau bertaring tajam meluruskan kakinya dan seperti paku, ia menembus jauh ke dalam lumpur hingga setinggi lutut. Harimau bergigi sabar tidak bergerak. Bajingan ini. Bing memandang kaki lain harimau bertaring tajam sebagai penopang dari jauh ketika mencabut kakinya yang terkubur jauh di dalam. Jantung Bing berdetak kencang, ekspresinya sangat kompleks. Dia pernah memikirkan konsekuensi seperti itu tetapi ini bukan salah satu dari mereka. Dia tidak pernah meremehkan potensi Tang Tian tetapi
Dia menatap harimau bertaring tajam saat ia keluar dari lumpur. Itu hanya pertama kalinya dia belajar sprint berdurasi pendek, namun dia bisa menyempurnakannya. Ini mengejutkan Bing, tapi ini hanya kejutan. Satu hal yang mengejutkan Bing adalah lompatan yang diambil Tang Tian di udara. Tang Tian tidak tahu nilai lompatannya, tetapi Bing sangat jelas. Itu memiliki nama legendaris yang disebut, lompatan jarak jauh ekstrim. Itu mungkin terdengar normal, dan hanya membutuhkan pelajaran yang sangat normal, tetapi jaraknya bisa mencapai 200 meter dan itu merupakan kesulitan tersendiri. Lompatan jarak jauh ekstrim, ini membutuhkan kontrol kekuatan yang tepat untuk mencapai puncak. Jarak lompatan Tang Tian, sudah melebihi 200 meter, tepatnya, 224 meter. Standar ini, bahkan dipasukan di masa lalu. Bing tidak pernah mengajarkan Tang Tian, lompatan jarak jauh yang ekstrim. Bajingan ini, hanyalah psikopat. Tang Tian tidak menyadari fakta bahwa dia melakukan hal yang luar biasa, tetapi untuk dapat menyelesaikan tugas dalam waktu 8 detik, dia langsung senang dengan dirinya sendiri. Jika dia berada di tempat yang aman, dia sudah akan memalingkan wajahnya dan meraung ke arah Bing untuk pamer. Tapi di tempat saat ini dia berada, dia hanya bisa dengan gembira berpose sebagai pria yang kuat memamerkan otot-ototnya. Wajah Bing menjadi gelap. Bajingan ini. Untungnya bocah ini tidak berada di bawah aku di masa lalu, jika tidak dia akan membuat seluruh suasana jadi buruk. Bing mendengus, dengan wajah jeleknya, dia melayang ke sisi Tang Tian, kecepatannya secepat kilat. Orang tua, hehe, kamu dikejutkan oleh pemuda seperti dewa ini. Tang Tian gembira, orang tua tidak dapat memahami kekuatan pemuda ini. Pria tua, keke, tawa Bing dipenuhi dengan niat membunuh. Tang Tian takut membunuh Bing Aura, dan segera mengubah topik, ayaya, kita harus mempercepat langkah kita, dan tidak membiarkan bajingan itu melarikan diri. Menyelesaikan, Tang Tian lolos dari mata pembunuh Bing, dan dengan cepat menerkam dinding. Jungkir balik di dinding, begitu dia mendarat, seluruh tubuh Tang Tian membeku di tempat, di depannya, adalah serigala mekanik perunggu yang menatapnya dengan marah. Dibandingkan dengan perunggu mekanik burung unta, serigala mekanik di depannya kecil dan indah, dengan detail halus dan halus, bentuknya sebanding dengan serigala nyata, tetapi seluruh tubuhnya terbuat dari bagian-bagian mesin perunggu, dengan struktur yang rumit, 4 cakar setajam pisau, 1 gigitan dari itu, akan sangat tajam dan kuat untuk membuat seseorang menjadi takut. Mata serigala perunggu memancarkan aura hijau berkilau, dan memandanginya menyebabkan rambut Tang Tian berdiri. Tapi yang tak terduga, adalah bahwa menatap Tang Tian, aura hijau mata serigala perunggu perlahan meredup. Serigala perunggu berbalik dan pergi. Saat itu, Bing terbentuk dengan sempurna di samping Tang Tian, dan tiba-tiba berkata, keluarga Lin ini idiot, binatang mekanis sebenarnya hanya membedakan orang lain. Tang Tian yang berada di bawah tekanan besar, melompat kaget setelah mendengar kata-kata Bing di sampingnya. Diam. Bing Shouzi Fang Zai Zuiqian, Yilian dan Ran Chongrong, Ying Seng Seng Rang Tang Tian De Pao Xiao Dudu Zai Hou Long. Jari-jari Bing diletakkan di bibirnya, wajahnya tenang dan acuh tak acuh, memaksa raungan Tang Tian tersangkut di tenggorokannya. Setelah itu dia menunjukkan kepercayaan dirinya lagi. Orang tua ini, pasti sengaja melakukannya. Tang Tian membencinya sampai giginya mati rasa, tapi itu bukan tempat untuk menyala, jadi dia dengan marah bergegas ke depan. Melihat semua jenis binatang mekanis berkeliaran di daerah itu, setiap kali macan bertaring tajam mendekati mereka, binatang mekanik akan menunjukkan kewaspadaan mereka, mata mereka akan menjadi semakin berwarna hijau, tetapi dengan sangat cepat, mereka akan redup lagi. Tanpa diduga, Tang Tian tidak terhalang seluruh rute. Tiba-tiba, di depannya datang beberapa suara, pikiran Tang Tian segera bangkit, dan dia diam-diam maju ke depan. Setiap kali aku datang ke rumahmu, aku selalu terkesan. Kong Yulin sesekali mengamati matanya di sekitar mesin-mesin perunggu di sekitarnya. Kamu terlalu tersanjung, Bro Kong, kata patriark keluarga Lin dengan rendah hati. Usianya sekitar 40 tahun dan kurus, tetapi matanya penuh kehidupan. Dia mengenakan jubah hijau dan tertawa ketika berkata, dibandingkan dengan Bro Kong, aku bukan apa-apa. Bro Kong dihiasi oleh baju besi angsa dan terkenal. Sementara aku tinggal di wilayah roh, tidak ada yang pernah mendengar tentang aku. Petik 2. Kong Yulin tertawa terbahak-bahak, dengan standar aku memalukan. Dia menurunkan nadanya dan pura-pura mengecilkan, sebaliknya, saudariku, telah menembus ke tingkat ke-8 dan membuatnya sulit bagiku sebagai saudara. Lin Jiang tersentuh, jika aku tidak ingat salah, Nona Yiyu baru berusia 28 tahun ini dan telah pindah ke tingkat ke-8. Dengan bakat seperti itu mengejutkan. Selamat, saudara Kong. Petik 2. Kong Yulin pura-pura mengejek dirinya sendiri, kakak Lin, jangan mengejekku lagi. Aku tidak cocok dengan saudara perempuan aku sangat malu sekarang. Petik 2. Di antara kalimat yang dia ucapkan, sembunyikan nada arogansi. Saudari Kong Yiyu menembus tingkat ke-8 dan itu hanya berarti kekuatan keluarga Kong akan naik di atas. Dia tentu saja akan mendapat manfaat dari itu. Lin Jiang sengaja membuat suaranya ramah, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya. Bro Kong, sekarang setelah kamu mengatakannya, mendapatkan model kuat yang nyaman namun patuh dalam keluarga, siang dan malam aku terlalu lama untuk seorang saudara perempuan seperti itu. Lin Jiang berpura-pura tidak senang. Haha, Kong Yulin tertawa.
Tepat pada saat ini, tiba-tiba seorang anak muda menerobos masuk dan berteriak, "Ayah! Ayah!" Lin Jiang mengerutkan kening dan bergumam, "Apa yang terjadi? Mengapa kamu berteriak di semua tempat?" Petik 2. Jika Tang Tian ada di sana, dia pasti akan mengenali bahwa anak muda ini adalah salah satu dari sedikit anak laki-laki yang pernah dia bully, bernama Lin Wei. Lin Wei mendengar ceramah Lin Jiang dan melihat tamu itu, dia dengan cepat berkata, "Maafkan aku, Paman. Aku tidak taat." Petik 2. Melihat Lin Wei sangat sopan, Lin Jiang sedikit santai. Kong Yulin tersenyum lebar, "Apakah ini keponakanmu yang baik? Seperti ayah seperti anak. Aku bisa melihat kamu yang lebih muda dalam dirinya." Petik 2. Wajah Lin Jiang lalu rileks, "Cepat. Beri hormat kepada Paman Kong." Petik 2. Lin Wei mendengar dan segera pergi ke depan untuk memberi hormat. Kong Yulin menarik Lin Wei dan tersenyum dengan lembut, "Keponakan, kamu datang terburu-buru, pasti ada sesuatu yang mendesak. Tolong diskusikan dengan ayahmu, jangan pedulikan aku." Lin Jiang melambaikan tangan, "Bro Kong, jangan sopan. Jangan ragu untuk mengatakannya. Paman Kong adalah salah satu dari kita." Petik 2. Lin Wei mendengar dan berkata dengan jujur, bajingan yang mengendarai bronze mekanik Ostrih telah muncul kembali. Tapi kali ini, dia sepertinya bersekongkol dengan Sai Lei. Petik 2. Sai Lei. Lin Jiang merajut alisnya. Kong Yulin agak terkejut, burung unta mekanik perunggu Southern Cross Army. Lin Jiang mendapatkan kembali akal sehatnya, dan menganggukkan kepalanya, itu benar, itu adalah objek. Hari itu setelah melihat benda besar dan menakjubkan itu, Kuan Zi ingin membelinya secara instan. Dia tidak pernah berharap temperamen orang itu akan begitu kejam, menggunakan kekuatannya untuk menekan orang lain. Dari semua orang, kekuatan orang itu sangat kuat, dan menggunakannya untuk memeras beberapa dari mereka. Dendam kecil ini, keluarga Lin kami secara alami tidak akan terganggu tentang hal itu, tetapi seperti yang diketahui Brother Kong, bagi keluarga Lin, perunggu burung unta mekanik sangat penting. Jika aku secara pribadi melihatnya, teknik mekanik keluarga Lin akan sekali lagi naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika dia bisa berpisah dengan itu, keluarga Lin aku akan bersedia membayar biaya apapun. Petik 2. Aku tidak pernah berharap bahwa gunung mekanik kuno Southern Cross Army akan benar-benar masih ada di era ini. Kong Yulin terkejut, tetapi terhibur, hal ini aku pasti akan mendukung Brother Lin. Jenis pemasangan mekanik ajaib ini, di tangan mereka, akan dianggap sebagai pemborosan sumber daya. Tetapi di tangan Brother Lin, itu pasti akan menjadi kebangkitan teknik mekanik, dan menampilkan nilai sebenarnya. Petik 2. Lin Jiang acuh tak acuh, hanya Bro Kong yang tahu aku yang terbaik. Orang lain mungkin tidak tahu tentang pencapaian artistik Bro Lin, tetapi bagaimana aku bisa tidak tahu? Kong Yulin bertanya, arena titik lemah diciptakan oleh Bro Lin dari awal. Di dalam kelompok bela diri terhormat, semua orang telah memujinya. Petik 2. Lin Jiang menyatakan dengan rendah hati, Bro Kong, kamu telah membuatku tersanjung. Itu juga pertama kalinya aku membuat karya seni seperti itu. Aku bertanya-tanya, bagaimana weak point arena? Petik 2. Ya, untuk itulah aku di sini. Kata Kong Yulin. Kecuali, ada yang salah dengan weak point arena. Lin Jiang membeku dan berkata dengan cepat. Bro Lin, kamu mungkin belum pernah mendengar. Weak point arena sudah tidak ada lagi. Kong Yulin menghela nafas ringan dan tak lama, di antara tatapan aneh dari Lin Jiang dan Lin Wei yang disusun, belum lama ini, aku pergi untuk memilih sekelompok pemula dari Wuan Star. Salah satu pemula menantang arena titik lemah. Tetapi sebaliknya, ia membuat seluruh weak point arena dan The Grey Chats Pupil meledak, dan semua kartu lainnya hancur. Petik 2. Mustahil. Lin Jiang tiba-tiba ketakutan, dan berkata tanpa berpikir. Kong Yulin menceritakan urutan hari itu dan terjadi sekali lagi. Lin Jiang mendengar seperti terdiam sebelum dia berkata, prediksi Bro Kong kemungkinan besar benar. Selain kekuatan meridian darah, aku juga tidak bisa memikirkan jenis energi apa yang memungkinkan Grey Chats Pupil meledak segera. Tetapi, bagian yang mahal dan penting dari insiden itu adalah harta karun bintang. Di sisi lain, kekuatan meridian darah ini tidak berguna. Petik 2. Ya, oh itu sebabnya dia pergi ke kamp di daratan. Kong Yulin mengecilkannya dan tersenyum, untuk seorang seniman bela diri meridian darah yang kuat dan ganas, ia tidak boleh ditangkap oleh jiwa Onyx. Mendengar kamp daratan, hati Lin Jiang turun. Kong Yulin benar-benar kejam tetapi dia masih berkata, Bro Kong, kamu terlalu baik untuk menyelamatkannya seumur hidup. Aye, kamu tahu masalahku. Terkadang, aku masih agak pelin-pelan. Kong Yulin pura-pura menertawakan dirinya sendiri, tapi, kali ini, aku ingin meminta Bro Lin untuk membantu aku membangun arena titik lemah lainnya. Lin Jiang tampak sulit. Kong Yulin sudah lama menduga bahwa jumlah waktu yang dihabiskan Lin Jiang di weak point arena terakhir sangat lama, tetapi sejak dia datang, dia secara alami membutuhkan sesuatu untuk diandalkan, jadi dia tersenyum dan berkata, Bro Lin, aku tahu kamu sibuk dengan barang-barang kamu. Aku mendengar bahwa binatang mekanis keluarga Lin semuanya dijual ke konstelasi yang jauh. Aku telah membawa barang bagus ke sini bersamaku hari ini. Petik 2. Kong Yulin menyeringai. Lin Jiang memandang Kong Yulin, dan diam-diam menunggunya untuk mengungkapkan teka-teki itu. Kong Yulin tertawa ringan, ada desas-desus, selain ketertarikanmu yang konstan dan harapan untuk menghidupkan kembali teknik mekanik tentara salib selatan, Brother Lin juga tertarik pada penggabungan roh bela diri dan teknik mekanik.
Hal yang aku bawa hari ini, Brother Lin pasti akan tertarik. Petik 2. Lin Jiang tertawa, saudara Kong berhenti membuatku dalam ketegangan. Kong Yulin mengeluarkan manik hitam, ini adalah manik roh kuno, aku tidak sengaja menemukannya. Di dalamnya ada sepotong spirit general kuno yang sangat kuat rusak, meskipun itu adalah general spirit kuno yang tidak lengkap, seperti manik roh kuno yang kuat, kamu hampir tidak bisa melihatnya. Aku mendengar bahwa Brother Lin selalu mencari manik roh seperti itu, aku tidak terlalu yakin, apakah ini dapat membantu Brother Lin. Petik 2. Murid Lin Jiang tiba-tiba bersinar merah, saat dia menatap dengan penuh perhatian pada manik roh di tangan Kong Yulin. Tidak tahu bahwa dia sedang memeriksanya dengan hati-hati, dia bisa dengan jelas merasakan aura yang menakutkan dan kuat dari pecahan jenderal roh kuno dari dalam manik roh bahkan ketika berdiri dari jauh. Aura yang keras dan sengit. Pikiran Lin Jiang terbakar, Kong Yulin benar, dia selalu mencari roh jenderal yang kejam dan ganas. Dia telah meneliti penggabungan martial spirit dan senjata mekanik selama bertahun-tahun, sampai baru-baru ini, di mana dia akhirnya memiliki terobosan, tetapi dia membutuhkan roh jenderal yang ganas dan keras untuk berhasil. Sedikit yang dia harapkan bahwa Kong Yulin memiliki informasi yang sangat baik, untuk benar-benar dapat menerima detail kecil seperti ini. Lin Jiang merasa bahwa metode Kong Yulin dingin dan kejam, dan tidak berdaya karena dia tidak bisa menahan diri untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil manik roh. Tiba-tiba, cakar harimau perunggu muncul dari ketiadaan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dibutuhkan spirit bat. Kong Yulin terkejut, itu langsung menarik perhatiannya, kecuali Bro Lin sudah memiliki terobosan besar dalam teknik mekaniknya. Macan mekanik ini tampak hidup. Petik 2. Ada binatang buas mekanik di seluruh kediaman Lin dalam bentuk serigala, harimau, laba-laba, dan lain-lain. Kong Yulin tidak pernah menyangka seseorang akan mencurinya. Dia pikir Lin Jiang menciptakan binatang mekanik yang sangat luar biasa dan dia berkata begitu. Lin Jiang tertegun. Harimau perunggu di depannya ini tampak akrab tetapi juga pada saat yang sama, seperti orang asing baginya. Lin Jiang terobsesi dengan binatang mekanik dan telah menciptakan segala macam dari mereka. Saat dia melihat harimau perunggu yang akrab namun asing ini, dia linglung. Dia tidak yakin apakah dia pernah menciptakan macan mekanik seperti itu. Tapi dari gayanya, dia bisa mengenali gaya Southern Cross Army Enchantment yang sangat dia sukai. Tindakan selanjutnya yang dilakukan harimau perunggu itu mengejutkan semua orang yang hadir. Harimau perunggu itu mengambil manik roh di tangannya dan melemparkannya ke mulutnya, lalu segera berbalik dan menyatu dengan hewan mekanik. Semua orang hanya menyaksikan adegan itu terbuka, tetapi tidak ada yang bereaksi. Kong Yulin tertawa dengan keras, binatang mekanis yang energi dan gesit, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Jiang akhirnya bereaksi, wajahnya berubah, berteriak tanpa sadar, mengejar. Itu seseorang yang menyamar. Petik 2. Tapi ayah, itu jelas-jelas binatang mekanis. Lin Wei tidak mengerti. Kulit Kong Yulin lamban, tetapi segera berubah, ia melayang ke udara, dan menerkam harimau mekanik. Wu, wu, wu. Semua binatang mekanik berkeliaran di halaman, mata mereka semua menyala dengan lampu hijau, dan semua menatap Kong Yulin yang ada di udara. Kong Yulin sebelumnya tidak dipandang sebagai musuh, karena ia selalu berada di samping Lin Jiang, tetapi segera setelah ia terbang ke udara, menunjukkan sikap ofensif yang kuat, itu segera menyebabkan reaksi berantai. Pop, pop, pop. Beberapa serigala mekanik segera melepaskan kekuatan dari kaki belakang mereka, dan menerkam ke udara menuju Kong Yulin. Wosh, wosh, wosh. Panah di belakang laba-laba busur, seperti tetesan hujan di langit saat mereka menembak ke arah Kong Yulin, melompat di punggung serigala mekanik di udara. Mereka semua menembakkan jaring logam halus, menuju Kong Yulin dalam upaya untuk menjebaknya. Sementara semua macan mekanis lainnya, segera membuka mulut mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Satu kolom cahaya tebal demi satu, berseri-seri menuju Kong Yulin. Kong Yulin tidak menyangka bahwa ia akan diserang kekuatan mengerikan seperti itu. Wajahnya menjadi pucat pasi, tetapi sebagai seniman bela diri tingkat 7, ia tidak diam dan menunggu kematian. Berteriak dengan suara kerasnya, seluruh tubuhnya segera ditutupi kekuatan sejati, dan set baju besi putih salju muncul di tubuhnya. Cygnus Constellation Bronze Armor, The Swan's Hymn. Bulu putih salju seperti kepingan salju perlahan melayang turun, baju besi putih salju yang lembut dan anggun, seperti karya seni. Semacam sayap ada di pundaknya, seperti dua angsa menjalin leher mereka membentuk helm. Membentuk desain dekoratif yang halus dan rumit dari bulu, lapisan dan lapisan lipatan bulu putih salju yang membentuk jubah, api putih yang membakar di ujung ekor, setiap percikan yang melayang turun, akan berubah menjadi bulu putih salju. Kong Yulin yang ada di udara, kini naik ke puncak dalam sekejap, dia seperti seorang pangeran yang keluar dari dongeng, anggun dan tenang. Istirahat. Kong Yulin berseru dan di atas tubuhnya, The Swan's Hymn memancarkan sinar putih yang menyilaukan. Di punggungnya, adalah jubah putih salju yang tiba-tiba meledak. Bulu yang tak terhitung jumlahnya seperti badai menyapu semuanya. Tampar, tampar, tampar. Jaring emas panah perunggu mengetuk badai bulu dan langsung diaduk menjadi potongan-potongan kecil. Ketika bulu badai dan kolom cahaya memuntahkan dari mulut macan mekanis, api menyala ke langit. Macan mekanik keluarga Lin paling terkenal Tiger Roar, mengubah kekuatan sejati di batu bintang menjadi api mendidih. Wow, wow, wow.
Di antara deru binatang mekanis yang berdering di semua sudut keluarga Lin, masing-masing dan setiap binatang ramping berkumpul seperti semburan air yang mengalir. Lin Jiang tampaknya telah terbangun dari mimpinya, dan sedang bersiap untuk membongkar serangan dari binatang mekanik ketika tiba-tiba, tubuhnya membeku. Tepat setelah itu, dia melihat ke bawah ketika cakar harimau keluar dari dadanya. Selatan, tentara, harimau bertaring tajam. Tang Tian tidak menunjukkan belas kasihan saat dia menarik dirinya keluar sekali lagi dan menyatu kembali ke binatang mekanis. Dia telah mendengar percakapan Kong Yulin dan Lin Jiang, dan dia membenci Lin Jiang sampai ke intinya. Dia kemudian mendengar bahwa Lin Jiang benar-benar menyelidiki dia secara diam-diam dan berencana untuk mendapatkan perunggu burung unta mekanik. Karenanya, dia tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerangnya. Lin Wei menatap Lin Jiang saat ia jatuh ke genangan darahnya. Dia takut mati seolah-olah dia yang diserang. Kong Yulin bergegas keluar dari bola api tampak seolah-olah dia dalam kondisi yang buruk. Dia mendengar deru binatang mekanis dan segera tahu dia dalam kesulitan besar ketika warna mengering dari wajahnya. Sial. Dia sudah tahu kesalahan yang baru saja dia lakukan. Ini adalah keluarga Lin dan dia seharusnya tidak membalas. Lawan menggunakan binatang mekanik untuk menyembunyikan identitasnya sendiri dan menyatu di antara binatang mekanis. Dan sekarang, dia telah membalas dan menarik semua serangan dari binatang mekanik. Hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan ini. Lin Jiang. Bro Lin, cepat, bongkar serangan. Petik 2. Telapak tangan Kong Yulin membungkus bola cahaya putih lembut. Itu tampak seperti permainan bayangan di langit. Peringkat 7 teknik bela diri, Scattered Hands Radiance jari-jarinya cepat dan ringan. Saat ia menjentikkan, menunjuk, mengayun, dan membentak, sinar cahaya putih dipancarkan dari tangannya seperti bulu. Ketika mereka terbang melewati di udara, mereka tampak seperti ringan dan tidak berdaya, tetapi begitu panah-panah perunggu kokoh itu menyentuh mereka, mereka langsung berubah menjadi bubuk. Hah, apa yang sedang dilakukan Lin Jiang? Kong Yulin panik. Dari sudut matanya, dia melihat Lin Jiang berbaring di genangan darah. Matanya melebar. Sial. Wajah Kong Yulin pucat. Dia tahu dia dalam kesulitan saat ini. Musuh jauh lebih licik daripada yang dia perkirakan, metode licik dan seram seperti itu, hanya seniman bela diri yang sangat kejam dan jahat, yang bisa mencapai kecerdikan semacam ini. Kapan dia pernah menyinggung orang seperti itu? Atau apakah musuh keluarga Lin yang telah dia kebetulankan? Wajah Kong Yulin tidak dapat diprediksi, tetapi tepat pada saat ini, semua mata binatang mekanik telah berubah dari hijau menjadi merah. Binatang mekanis keluarga Lin tidak dibuat secara massal untuk dijual, tetapi semua itu dibuat secara pribadi oleh Lin Jiang. Otoritas tertinggi untuk binatang mekanik adalah Lin Jiang. Sekarang dia sudah mati, semua binatang mekanik segera menjadi gila. Suara mendesing. Bola-bola api mulai muncul dari sendi-sendi binatang mekanis, dan dengan sangat cepat, mereka menelan seluruh tubuh. Mata yang sangat merah, seolah-olah mereka menyerap kehendak pemilik mereka yang mati, semua binatang mekanik mulai bergabung. Seekor binatang mekanis diselimuti api, meraung marah, tiba-tiba melepaskan kekuatan dari 4 anggota tubuhnya, tiba-tiba menerkam ke udara menuju Kong Yulin. Kong Yulin hanya merasakan bola yang menyala, momentumnya anehnya cepat, dalam sekejap mata, bola itu sudah meluncur ke depan, memanaskan udara di sekitarnya, menerkamnya. Binatang buas mekanik yang diselimuti api, dengan mata merahnya, mengirim hawa dingin ke hatinya. Satu gigitan, mengubah telapak tangannya menjadi kepalan, aura cahaya putih di sekitar tangannya, sinar aura kepalan cahaya putih, lepas landas dari tangannya. Teknik bela diri martial group yang terhormat, peringkat 7 Honorable Fist. Pelepasan aura tinju, seperti sinar dari matahari, melotot dan cerah. Bang! Binatang mekanis di depannya tiba-tiba meledak, menjadi api besar. Dia melepaskan napas, setelah itu, suara demi suara peluit terbang kemana-mana, seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang bayangan api, melayang ke udara. Satu demi satu, bola api, terbang dari tanah, membentuk garis merah terang menyilaukan dari segala arah, terbang menuju Kong Yulin yang ada di udara. Semua darah di wajah Kong Yulin hilang. Melihat semua yang terjadi di udara, Tang Tian dan Bing diam. Sangat disesalkan. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri. Sayang sekali. Dia melarikan diri dari musibah. Bing tidak mengerti, dia berpikir bahwa Tang Tian tampil sangat baik saat ini. Untuk dapat sepenuhnya menggunakan keuntungannya sendiri, untuk dapat sepenuhnya menggunakan akalnya sendiri, itu sama dengan penilaiannya sebelumnya, naluri pertempuran Tang Tian sangat mencengangkan. Kontrol Tang Tian atas harimau bertaring tajam, berjongkok, menyamar sebagai binatang buas mekanik, tiba-tiba bergegas ke sisi Kong Yulin dan Lin Jiang, mengambil manik roh, semuanya sesuai dengan rencananya. Dan ketika Kong Yulin menarik semua binatang mekanis untuk diserang, Tang Tian segera dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Jiang dalam satu serangan, meninggalkan Kong Yulin untuk tenggelam ke jalan kematian yang sempit. Kekuatan binatang mekanik, bukan apa yang akan diterima Bing, tetapi karena jumlah besar mereka, dan dengan membakar batu giok untuk mencapai tingkat itu, bahkan dengan kekuatan Kong Yulin, dia masih tidak bisa melarikan diri. Bing mengerti binatang mekanik dengan baik, dan tahu persis kekuatan gerombolan binatang mekanik dan betapa mengerikannya mereka. Dia terkejut pada Tang Tian, bajingan ini, pasti dilahirkan untuk berperang. Tang Tian dalam pertempuran sama sekali berbeda.
Dia keren, licik, berani, galak dan tidak cerewet. Jadi mendengar Tang Tian mengasihani, dia merasa itu aneh. Tang Tian memandang tinjunya sendiri, suasana hatinya agak suram, katanya, maksud aku adalah, sangat disayangkan bahwa aku tidak bisa menggunakan tinju aku sendiri untuk mengalahkannya. Aku tidak tahu mengapa, aku mulai membenci perasaan semakin lemah dari orang lain. Perasaan ini, melalui mengerikan, dan sangat menjijikkan. Petik 2. Bing, aku pasti akan menjadi orang terkuat di dunia. Tang Tian tidak repot menyembunyikan kesombongan dan kemuliaan di wajahnya, dan keseriusan di matanya. Langit tertutupi oleh bola api yang mengamuk. Bang, bang, bang. Satu demi satu, binatang mekanis diselimuti api, terbang seperti badai yang membumbung ke atas, dan kemudian menerkam ke arah bola api besar di langit. Setiap sinar menyala yang memasuki bola api besar, akan meletus dan menjadi lebih ganas. Suara ledakan itu sangat keras. Pecah yang tak henti-hentinya di bola api, menyebabkan Kong Yulin melolong marah dan kesakitan. Bang! Ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar, diikuti oleh ledakan cahaya yang meletus seperti matahari yang menyebabkan tanah menjadi sangat putih. Tanah di bawah kaki Tang Tian bergetar. Kekuatan gelombang kejut itu seperti angin topan, menghancurkan di mana-mana ketika disapu, rumah-rumah dilemparkan dan dirusak seperti kertas. Cahaya menghilang ketika gelombang ledakan tersebar. Dunia menjadi tenang, dan langit kosong seolah-olah itu dibersihkan, seperti tidak ada yang terjadi sama sekali. Pangeran yang tampak anggun mengenakan The Swan's Hymn. Kong Yulin yang kuat dan ketakutan membuat terhapus dari langit, dan tidak meninggalkan jejak. Setelah keheningan singkat, keluarga Lin jatuh ke dalam panik. Adegan yang mengerikan seperti itu benar-benar mendarat di keluarga Lin. Apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh kulit keluarga Lin yang lebih tinggi berubah. Menunjukkan wajah tidak percaya, mereka tahu bahwa hanya di bawah keadaan apa, binatang buas sebenarnya akan mengaktifkan mode pembunuhan bunuh diri mereka. Patriark sudah mati. Satu demi satu, siluet mulai panik dan, dari setiap sudut keluarga Lin, melayang ke udara, melangkah ke atap, dengan gila-gilaan memanfaatkan seni tubuh cahayanya untuk terbang menuju kediaman utama. Tidak ada yang memperhatikan bahwa, di tengah semua kepanikan dan kekacauan, seorang pemuda biasa diam-diam menyelinap keluar dari keluarga Lin. Seluruh kota tiga roh terguncang. Banyak ahli melangkah ke atap dan tempat-tempat tinggi, tampak jauh dan luas, sementara semua ahli dengan hubungan baik dengan keluarga Lin, terbang untuk membantu. Di tengah kekacauan, Tang Tian diam-diam kembali ke perkemahan tentara dari kamar martial spirit, dan kembali ke celah energi. Kembali ke celah energi dan melihat bola-bola energi yang tak pernah berhenti keluar dari energi, cahaya berseri-seri dari mata Tang Tian. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah bertukar pukulan dengan Kong Yulin, dan dari kekuatan Kong Yulin, ada tanda permanen yang tersisa padanya. Jika bukan karena serangan bunuh diri massal, akan sulit bagi binatang mekanik untuk membentuk ancaman fatal bagi Kong Yulin. Aura Qi dilepaskan oleh tingkat ketujuh, mengesankan dan kuat, kekuatan sejati, bahkan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, Tang Tian jelas bisa mengalami bahaya yang dipancarkan darinya. Bahkan jika dia menggunakan harimau bertaring tajam, dia masih bukan lawan Kong Yulin. Hei, Paman Bing, pelatihan perangkat roh. Pelatihan perangkat roh. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Begitu Tang Tian meluruskan tujuannya, ia dengan cepat melemparkan pertempuran ke bagian belakang pikirannya, dan agak tidak sabar. Bing memandang Tang Tian. Mata pemuda itu menunjukkan antisipasi dan keseriusan, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Tang Tian sebelumnya. Mari kita mulai besok. Beristirahatlah selama sehari, ketika keadaan pikiranmu pulih besok, kita akan mulai. Bing tidak menjanjikan apapun. Kenapa menunggu besok? Ayo mulai sekarang. Aku seorang pria muda yang seperti dewa. Aku memiliki vitalitas seekor naga dan keganasan seekor harimau, sisanya apa yang aku butuhkan. Tang Tian tidak puas. Kamu tidak perlu istirahat, tapi aku masih perlu istirahat. Bing tidak melihat Tang Tian, dan mulai melayang ke sudut dan menutup matanya. Kamu benar-benar menjadi tua, betapa menyedihkannya memiliki tubuh yang lemah dan lemah. Tang Tian cemberut. Mata Bing sedikit berkedut. Bajingan tercela ini. Tapi begitu dia memikirkan apa yang akan diderita Tang Tian pada hari berikutnya, hatinya tenang, hehe, anak muda, besok kamu akan tahu apa yang disebut neraka hidup. Melihat bahwa tidak ada provokasinya yang bekerja, dan bahwa Bing tidak akan membalas, Tang Tian dengan marah mundur ke samping dan mulai melatih kekuatan sejatinya. Setelah sekitar 1 jam, Tang Tian sekali lagi membuka matanya, semua kekuatan sejati di tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari retakan energi, efisiensi melatih kekuatan sejati di sana sangat mencengangkan, karena Tang Tian jelas dapat merasakan peningkatan nyata kekuatan sejatinya. Tidak jelas apakah pertempuran baru-baru ini yang memicu itu, tetapi peningkatan kekuatan sejatinya lebih besar dari biasanya. Tang Tian memikirkan rampasan perangnya, dan mengeluarkan manik roh. Hei, Paman Bing, untuk apa manik-manik roh itu? Dia penasaran. Bing membuka satu mata, berikan ke Sai Lei. Dia seharusnya memiliki beberapa kegunaan untuk itu. Petik 2. Oh, Tang Tian kecewa. Jadi itu adalah barang mekanik, dia dengan santai melemparkannya kembali ke kabinet bela diri Aquarius. Satu-satunya rampasan perang, sebenarnya adalah sesuatu yang bukan untuknya, dan hatinya segera menyesalinya. Dia seharusnya memanfaatkan waktu dalam kekacauan keluarga Lin untuk mencari-cari.
Kesempatan yang bagus, dia benar-benar melewatkannya. Kemuliaan mengalahkan seorang seniman bela diri tingkat ke-7, tidak bisa hanya dikatakan dan dilakukan. Untuk tidak mencari keluarga Lin, dan bahkan ampas Kong Yulin sudah pergi, set baju besi yang indah juga dibakar menjadi reruntuhan, sangat disayangkan. Tang Tian yang berduka hanya bisa melanjutkan pelatihan. Kamu juga tidak tahu bagaimana fundamental Tang lakukan sekarang. Ah Mo Li bergumam pada dirinya sendiri, sambil mengambil beras dengan susah payah. Mangkok nasinya sebanding dengan ukurannya, 3 kali lipat ukuran orang lain. Liang Qiu dengan elegan mengambil sayuran, memasukkannya ke mulut, dengan sabar mengunyah sampai dia menelannya, dan kemudian perlahan-lahan berbicara, perbaikan Tang Tian pasti sangat cepat, barak luar, baginya, seharusnya tidak memiliki tekanan. Han Bingning duduk diam untuk makan, dan tidak bersuara. Sima Xiangsan dengan kasar menarik piringnya sebentar, makanan di sini semakin buruk. Irisan daging sapi ini tidak memiliki rasa, sayuran terlalu mentah, bumbu terlalu berat, dan garam terlalu banyak. Petik 2. Ah Mo Li memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan tergesa-gesa, dan berbicara dengan mulutnya penuh, tapi aku merasa cukup baik. Aku pasti akan menemukan mereka untuk mengeluarkan hatiku malam ini. Sima Xiangsan mengerutkan kening, mengambil sepotong sayuran, dan melemparkannya ke mulutnya. Koki sudah mengubahnya 3 kali. Han Bingning berkata dengan dingin, jangan memberikan masalah logistik lagi. Atau aku bisa langsung membunuh mereka. Sima Xiangsan berkata dengan ringan. Aku tidak ingin pergi berhari-hari tanpa makan. Han Bingning meletakkan sumpitnya, dan menatap Sima Xiangsan dengan dingin. Liang Qiu, yang baru saja selesai mengunyah batang sayuran yang lain, melihat ke samping, aku juga tidak ingin, dan aku merasa bahwa sayuran mereka dimasak dengan cukup baik. Ah Mo Li mengambil piringnya dan meletakkannya di mulutnya sementara dia mendorong sisa makanan di dalamnya, mulutnya yang ganas seperti gua tanpa dasar, gunung kecil beras dan bahan-bahannya dengan cepat menghilang. Dia berdiri, aku akan mendapat porsi lain. Aku suka para koki, jumlah masakan mereka cukup untuk aku makan. Petik 2. Sima Xiangsan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, baiklah, sayang sekali, sepertinya aku hanya bisa keluar dan menculik koki yang lebih baik. Liang Qiu yang terus-menerus hanya makan sayuran, selesai makan dulu, Han Bingning mengikuti segera setelah itu, sementara Ah Mo Li masih bertarung dengan piring makanan keempatnya. Selama periode waktu berikutnya, Menteri akan pergi ke Rainbow City. Liang Qiu mengangkat segelas teh hijau, dan mengambil waktu dan berkata, aku mendengar bahwa akan ada cabang lainnya. Menteri telah memutuskan untuk mengikuti kompetisi untuk memilih siapa yang dapat mengikuti. Ada 8 tempat untuk orang-orang baru, dan itu akan dipilih dari semua anggota baru di dalam barak konstelasi abadi. Kota Pelangi. Mata Han Bingning berbinar, Nona Qianhui akan berada di Kota Pelangi. Ya, apakah barak luar akan berpartisipasi? Tang fundamental pasti akan datang dan berpartisipasi. Ah Mo Li meletakkan mangkuk nasi ke bawah. Dia sudah lama pergi. Sima Xiangsan bercanda. Sangat mungkin. Liang Qiu berkata, manajemen KAM sangat lemah. Tang Tian mungkin tidak bisa menerimanya. Dia pasti akan menemukan Qianhui. Petik 2. Ah, aku juga ingin ikut. Aku ingin pergi ke Rainbow City. Ah Mo Li mengangkat kedua tangannya, haha, aku bisa berdebat dengan fundamental Tang sekali lagi. Kali ini, aku ingin mengalahkan kotoran fundamental Tang sehingga dia dapat melihat seberapa banyak aku telah meningkat. Petik 2. Tidak ada yang merasa canggung. Mereka berempat telah melakukan perbaikan drastis. Di antara batch baru ini, mereka luar biasa, dan karena mereka, batch baru ini telah mendapatkan reputasi sebagai pemula paling kuat sebagai bagian dari gunung konstelasi abadi. Namun dalam 4, yang meningkatkan tercepat bukan Sima Xiangsan, Han Bingning atau Liang Qiu. Itu adalah Ah Mo Li. Bajingan ini meningkat sangat cepat. Petugas militer yang bertugas melatih para pemula melanggar semua aturan untuk Ah Mo Li dan memperlakukannya dengan sangat baik. Sima Xiangsan dan yang lainnya cemburu padanya. Ah Mo Li, yang menjadi pusat perhatian, meningkat pesat, seperti seekor kuda liar yang lepas tali, tidak bisa dilalui. Meskipun dia belum berdebat dengan Liang Qiu secara resmi, Liang Qiu telah kehilangan kepercayaannya dalam mengalahkan Ah Mo Li. Di antara 4, Ah Mo Li dipandang sebagai orang yang bisa mengalahkan Tang Tian. Mereka semua memiliki rasa tubuh Tang Tian yang tidak normal dan tidak logis. Meskipun perbaikan mereka jelas, Tang Tian melampaui psikotik. Tidak ada yang akan percaya bahwa peningkatannya akan lebih rendah dari mereka. Kondisi Tang Tian mungkin lebih rendah daripada kondisi mereka, tetapi kapan pernah Tang Tian memiliki kondisi yang sama dengan mereka? Disitulah bajingan itu benar-benar gila. Memikirkan bertemu Tang Tian di Kota Pelangi, semua orang termotivasi dan mencari perjalanan ke Kota Pelangi. Semua orang penasaran. Seberapa kuat bajingan itu ketika mereka bertemu Tang psikotik sekali lagi. Tang Tian memandang Bing membongkar perangkat pelatihan roh. Perangkat pelatihan roh adalah piringan perunggu sekitar 10 mm. Di atas piringan perunggu ada pola bunga yang rumit. Bing berjalan mondar-mandir di tepi sekali, sebelum ia menemukan situs di mana energinya jauh lebih padat untuk menempatkan perangkat pelatihan roh. Begitu dia menempatkan perangkat pelatihan roh di tanah, dia bisa mendengar serangkaian suara mekanis menamparkan perunggu terkompresi memancarkan dari berbagai bagian dis perunggu terus-menerus. Kemudian, itu menempel ke tanah. Bagian-bagian perunggu mulai keluar lapisan demi lapisan tanpa henti.
Hampir dalam sekejap mata, itu jauh lebih besar. Perangkat pelatihan roh kecil itu seperti mawar perunggu yang mekar seketika. Perangkat pelatihan roh, yang telah menjadi jauh lebih besar, seperti panggung perunggu kecil. Bagian atas panggung perunggu dihiasi dengan pola flora indah yang tak terhitung jumlahnya. Di antara pola-pola bunga, ada sedikit cahaya. Berdiri di atasnya, kata Bing kepada Tang Tian. Baik, Tang Tian bergegas ke panggung perunggu. Apakah kamu siap? Bing memandang Tang Tian dan bertanya dengan serius, ini adalah proses yang sangat menyakitkan untuk melatih roh, tetapi tidak peduli betapa sulitnya, kamu harus menanggungnya. Aku mengerti. Tang Tian tersenyum saat dia berkata dengan suara rendah. Kamu harus ingat, Bing mengucapkan setiap kata, keberhasilan kamu ditentukan oleh seberapa banyak penderitaan yang dapat kamu ambil. Jangan khawatir, Paman, aku anak muda yang seperti dewa. Tang Tian berkata tanpa banyak berpikir, aku ditakdirkan untuk menjadi seniman bela diri terkuat di dunia ini. Maka kamu harus menanggung semua penderitaan yang tidak bisa ditanggung orang lain. Kata Bing. Tang Tian tersenyum dan mengungkapkan giginya yang putih berkilauan, ayo. Dia berdiri di perangkat roh pelatihan, dan itu menyala. Perangkat pelatihan roh menyala dengan cahaya redup, energi yang terus memancar keluar dari celah itu tertarik oleh perangkat dan melayang ke arahnya. Tang Tian memandang dengan rasa ingin tahu ketika setiap sinar terus-menerus melayang ke arah perangkat di kakinya. Energi diserap oleh perangkat secara terus-menerus, dan cahaya dari perangkat menjadi lebih menyilaukan dan berapi-api. Tiba-tiba, puff, gumpalan api melayang keluar dari perangkat. Tang Tian terkejut oleh nyala api yang muncul di kakinya, tetapi dia segera tenang, karena nyala api itu tiba-tiba tidak membakar. Tang Tian menundukkan kepalanya, dan menatap dengan rasa ingin tahu pada nyala api dingin di kakinya yang muncul dari perangkat. Fungsi terbesar dari perangkat roh pelatihan adalah untuk mengubah energi menjadi api yang dapat digunakan untuk menumbuhkan roh bela diri, dan api ini dikenal sebagai api penanaman roh. Bing dengan ringan berkata, kamu telah membekukan roh bela dirimu, jadi kamu sekarang dapat mencoba menggunakan roh bela diri untuk menahan api penanaman roh. Angkatlah api budidaya roh. Tang Tian tertegun, bagaimana? Fokuskan semua perhatian kamu pada roh bela diri kamu dan bayangkan bahwa roh bela diri kamu seperti telapak tangan, mengangkat api pemupukan roh. Nada suara Bing menjadi serius, sentuhan pertama flame akan sangat menyakitkan, tetapi ingat, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, kamu jangan pernah melempar flame ke bawah. Saat kamu membuangnya, kamu akan gagal total. Petik 2. Ekspresi Tang Tian menjadi serius juga, kegagalan setelah dijatuhkan. Betul. Bing melirik Tang Tian, mari kita mulai. Tang Tian memejamkan mata dan memusatkan seluruh perhatiannya pada roh bela diri. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian berkonsentrasi begitu keras untuk mengamati roh bela dirinya. Roh bela dirinya adalah api redup, seolah-olah itu akan padam setiap saat. Menurut metode Bing, Tang Tian mulai membayangkan roh bela diri sebagai telapak tangan, dengan putus asa. Benar saja, mengikuti perubahan dalam pikirannya, roh bela diri yang seperti api perlahan-lahan mengubah bentuknya. Segera, telapak tangan yang hampir transparan muncul di atas kepala Tang Tian. Telapak tangan perlahan melayang ke kaki Tang Tian, dan Spirit Cultivation Flame pada perangkat melayang ke telapak tembus pandang seolah-olah tertarik oleh magnet. Saat api penanaman roh turun ke telapak tangan yang tembus cahaya, rasa sakit yang mengebor menyerang otak Tang Tian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Telapak tangan yang memegang api roh bergetar, dan api hampir jatuh dari telapak tangan. Tang Tian bereaksi dengan cepat dan buru-buru menahan napas dengan konsentrasi maksimal, menstabilkan nyala api. Wajah Tang Tian berkerut kesakitan. Rasa sakit yang mengebor hampir membuat pikirannya kosong. Dia bahkan merasa, dengan jelas, bahwa telapak tangan yang dibentuk dari roh bela diri hangus mendesis oleh api budidaya roh. Roh bela diri terhubung ke pikiran, dan rasa sakit yang luar biasa ini begitu dalam di tulang sehingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia juga tidak diizinkan untuk melarikan diri atau mengalihkan perhatiannya. Tidak hanya dia tidak bisa terganggu, dia juga harus sangat fokus, dengan demikian, rasa sakit dari menumbuhkan semangat bela diri bahkan lebih tak tertahankan. Oke, kamu akan perlahan beradaptasi dengan penderitaan ini. Tidakkah kamu pikir itu tidak terlalu menyakitkan sekarang? Ini karena sebagian kotoran dalam roh bela dirimu telah hilang. Petik 2. Bimbingan meyakinkan Paman Bing masuk ke telinga Tang Tian. Meskipun dia tidak yakin apakah itu karena hipnotisme Paman Bing, atau jika kotorannya benar-benar hilang, Tang Tian merasa bahwa itu memang kurang menyakitkan. Baik sekali. Kamu telah melakukannya dengan baik, dan melewati rintangan yang paling penting. Selanjutnya, kamu perlu mengendalikan roh bela diri kamu untuk menarik bagian lain dari api budidaya roh. Tidak terlalu banyak, dan kami akan melanjutkan langkah demi langkah. Suara tenang Bing memberinya rasa aman yang kuat, dan Tang Tian langsung tenang. Menurut panduan Bing, Tang Tian dengan hati-hati menarik gumpalan api. Desis, Tang Tian bergidik, rasa sakit luar biasa yang tak terlukiskan tampaknya dipalu di kepalanya dalam satu tembakan. Roh bela diri Tang Tian bergetar lagi. Stabilkan itu. Stabilkan, tidak peduli seberapa menyakitkan. Petik 2. Oke, tidak buruk, kamu sudah mulai beradaptasi, dan roh bela dirimu menjadi lebih murni. Setelah kamu mendapatkan istirahat yang cukup, kami akan memulai putaran budidaya lagi. Bagi kamu, ini bukan masalah sama sekali. Bagus, seperti apa yang telah kamu lakukan barusan, menarik bagian lain dari api budidaya roh. Petik 2.
Bing mulai mengendalikan kecepatan bicaranya. Dia mencoba memperlambat pidatonya sebanyak mungkin, sehingga Tang Tian tidak akan merasakan berlalunya waktu. 1 jam berlalu. Perhatian Bing sangat terkonsentrasi di seluruh, dan matanya tidak pernah meninggalkan Tang Tian. Dia terus berbicara selama 1 jam penuh. Otak Tang Tian mulai menjadi kabur, karena setiap orang memiliki batas daya tahan. Dia secara robotik mengikuti panduan Bing, terus-menerus menarik api, satu demi satu. Dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia berkultivasi. Api penanaman roh telah tumbuh hingga seukuran meja, dan roh bela diri Tang Tian benar-benar diliputi di dalamnya. Bing terpaku pada roh bela diri Tang Tian di tengah-tengah nyala api. Ketika dia melihat roh bela diri berubah transparan secara bertahap, ada kilatan kegelisahan di matanya. 1,5 jam telah berlalu sekarang. Energi dalam radius 33 meter itu mirip dengan hiu yang mencium darah, dan mengerumuni bola api di atas Tang Tian. Api budidaya roh menjadi lebih berapi-api. Tangan Bing sekarang penuh dengan inti roh, termasuk yang dikumpulkan Tang Tian, serta yang diperoleh dari tubuh di pangkalan. Bing menjentikkan jarinya, dan nukleus roh menghilang langsung ke dalam Spirit Cultivation Flame. Kotoran dengan cepat disempurnakan, meninggalkan semangat bela diri yang dipoles. Roh bela diri Tang Tian segera merasakan roh bela diri yang dipoles dan tanpa sadar menelannya. Itu benar, itu cara untuk pergi. Oke, kamu bisa merasakan bahwa roh bela diri kamu semakin kuat. Terus menarik nyala api. Petik 2. Bing mendorong Tang Tian sementara dia terus-menerus menjentikkan inti roh ke dalam nyala api. Roh bela diri Tang Tian dengan cepat menguat, dan roh bela diri yang sekarang lebih kuat memiliki kekuatan yang lebih kuat. Energi di sekitar Tang Tian menyembur liar seperti air pasang. Api roh kultivasi meledak. Bing menjadi semakin gugup. Masih ada 10 menit tersisa untuk 2 jam. Catatan tentara salib selatan saat itu diciptakan oleh Bing, yang 2 jam. Setelah mengalaminya secara pribadi, Bing tahu jauh lebih banyak daripada yang lain. Pada tahap ini, api budidaya roh akan menjadi tidak stabil, dan secara bertahap akan runtuh di tengah. Energi yang mengalir keluar dari celah energi mungkin bukan level tinggi, tetapi akan terus menurun, yang akan memecah hambatan energi level 4. Dengan kata lain, ini berarti bola api dari api penanaman roh akan menembus level 4. Semakin tinggi tingkat nyala api, semakin teliti budidaya roh bela diri. Api mulai berubah warna, dari sinar biru yang awalnya pudar, berubah menjadi hijau. Rasa sakit yang luar biasa terus memukul Tang Tian dalam gelombang. Kepalanya terasa seperti dipanggang di atas api unggun. Rasa sakit yang luar biasa menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai dia perlu mengerahkan sepenuhnya, itu benar, sepenuhnya mengerahkan dirinya dan kemauannya, untuk bertahan dengan putus asa. Suara Bing, di telinga Tang Tian, menjadi cepat dan samar, jauh dan dekat. Tang Tian tidak lagi memiliki kekuatan yang tersisa dalam dirinya untuk mendengarkan Bing. Dia berada di ambang kehancuran, gelombang serangan, menyebabkan pembelaannya hancur. 2 jam. Api benar-benar berubah hijau. Ekspresi Bing tenang, tetapi isi perutnya bergolak. 2 jam. Tang Tian sebenarnya menahannya selama 2 jam. Orang yang sombong dan penuh pendapat ini. Dia benar-benar bertahan 2 jam penuh. 2 jam, di pasukan saat itu, tidak ada orang lain selain dia yang pernah mencapainya. Tetapi pada saat ini, Tang Tian hampir kelelahan. Getaran tubuhnya mulai meningkat dan menjadi lebih kuat. Ekspresi kesakitannya bahkan lebih jelas sekarang, ketika wajahnya mulai pucat. Bing bingung, tapi ini bukan waktunya untuk terganggu. Dia tahu bahwa begitu dia menerobos 2 jam, setiap detik berikutnya akan sangat berharga, setiap detik sekarang, akan membuktikan nilainya 100 kali lipat di masa depan. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba meraung, Tang Tian. Tubuh Tang Tian berhenti di bola api. Apakah kamu sudah melupakan mimpimu? Apakah kamu lupa sumpah kamu? Apakah kamu lupa bahwa kamu ingin menjadi yang terkuat? Petik 2. Tang Tian. Apakah kamu lupa rasa gagal? Petik 2. Tang Tian. Apakah kamu lupa olok-olok yang kamu terima bertahun-tahun? Petik 2. Tang Tian. Apakah kamu lupa saat-saat ketika kamu terlalu lemah untuk mengubah apapun? Petik 2. Apakah kamu menyerah? Tang Tian, apakah kamu mau menyerah seperti ini? Apakah kamu mau? Dengan beberapa kata terakhir, Bing yang sangat gelisah menghabiskan seluruh kekuatannya dan meraung. Tubuh Tang Tian berhenti, dan kemudian mulai bergetar hebat, semburat warna muncul di wajahnya yang pucat, sementara tinjunya terkepal erat karena tahu kapan. Tang Tian. Bing berhenti, dan berteriak, baru 10 menit. Bertahanlah di sana selama 10 menit lagi. 10 menit terakhir. Petik 2. Kamu akan bisa mewujudkan mimpimu. Kamu akan bisa menjadi yang terkuat. Kamu akan bisa memenuhi sumpahmu. Tang Tian. 10 menit. Hanya 10 menit. Petik 2. Kamu pasti bisa melakukan ini. Bing hampir mengertakkan giginya dan kehabisan energinya dalam menderu, tinjunya juga sama erat karena tahu kapan, tatapannya tertuju pada Tang Tian. Bing, yang selesai mengaum, tiba-tiba merasa seolah-olah dia dikosongkan. Dia secara mengejutkan merasa lelah. Bertahanlah, anak muda yang seperti dewa. Bisikan Bing nyaris tidak terdengar. Tubuh Tang Tian bergetar bahkan lebih kuat, mirip dengan ayakan di ambang kehancuran setiap saat. Bing sangat cemas, 2 jam dan 3 menit.
Warna api penanaman roh sepenuhnya berubah menjadi hijau, hijau gelap mirip dengan perunggu. Udara dingin sepertinya menghilang, dan dingin yang agresif menggantikannya. Semua energi dalam radius 66 meter tertarik, dan diserap ke dalam nyala api liar, seperti kepingan salju dalam badai. Warna hijau nyala api terus menjadi gelap. Tubuh Tang Tian terus bergetar. Rasa sakit yang mengejutkan, serangan yang luar biasa jauh lebih buas daripada sebelumnya, dan lebih sering dari sebelumnya. Tapi pikiran Tang Tian benar-benar dipenuhi dengan beberapa frasa itu. Apakah kamu mau? Apakah kamu rela menyerah seperti itu? Menyerah. Menyerah. Tidak mungkin, aku tidak ingin. Bagaimana aku bisa menyerah? Bagaimana aku bisa? Tidak pernah. Bahkan jika aku mati, tidak pernah. Gelombang kekuatan dari kebaikan tahu di mana membanjiri dirinya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa pada wajah Tang Tian yang berkerut-kerut, sudut-sudut mulutnya meringkuk dengan banyak kesulitan, dan senyum liar dan liar muncul yang tampak sangat mengerikan. Aku seorang pria muda yang seperti dewa. Bagaimana aku bisa menyerah? Aku akan menjadi orang terkuat. Bagaimana aku bisa menyerah? Bagaimana bisa aku? Di tengah suara berderak, nyala api hijau berubah menjadi hijau gelap, dan menjadi lebih gelap sampai menjadi benar-benar hitam. Sekarang, bola api nyala telah menyusut seukuran keranjang bambu. Tiba-tiba, titik cahaya perak meledak di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, warna perak menyebar kemana-mana. Api perak membawa perasaan dingin dan menakjubkan. Energi di dalam seluruh celah itu diaduk, dan Jing Hao khawatir. Tatapannya yang terkejut mengambil hanya langit energi, yang berubah menjadi banyak sinar biru, semua berkumpul menuju satu arah. Tunggu, itu adalah tempat di mana Tang Tian sedang berlatih. Jing Hao dilanda teror dan melesat ke tempat itu, dan berakar ke tanah ketika dia melihat pemandangan di depannya. Di bawah nyala api perak yang lebat, siluet anak itu liar dan tidak lentur. Leo, bagus anak muda, ha.